Bab 121 Undangan. Ketika Si Feng tiba di kawasan bisnis kota Jinhai, dia berkeliling dan menemukan pelanggan membanjiri department store elektronik. Dia memperhatikan beberapa pemuda bergegas keluar dari department store setelah mengalami banyak kesulitan, tangan mereka memegang helm game virtual Goddess Domain dan ekspresi mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Setelah meninggalkan apartemen, Si Feng segera menumpang ke kawasan bisnis di pusat kota. Hahaha, ini luar biasa. Untung saya datang ke sini jam 7 pagi untuk mengantri. Setelah 3 jam menunggu, akhirnya saya mendapatkannya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan berjuang untuk masa depan saya di Goddess Domain. Pemuda kurus mengenakan t-shirt biru tertawa keras sambil memegang helm. Apakah kamu membutuhkan aku untuk menggendong kalian? Saya punya teman yang telah memainkan Goddess Domain sejak game dimulai. Saat ini, dia sudah menjadi level 4. Selama kita memiliki dia untuk membantu kita, kita pasti akan naik level dengan cepat. Jika kita beruntung, kita bahkan mungkin bisa membuatnya menggendong kita, seru pemuda berambut keriting lainnya dengan bangga. Betulkah? Maka itu adalah janji. Masa depan kami akan berada di tangan Anda mulai sekarang. Adapun makan siang Anda di universitas, kami akan membayarnya untuk Anda. Serahkan padaku. Dia dan aku adalah saudara dekat. Ketika para pemuda ini mendengar ada seorang ahli yang bersedia memberi mereka petunjuk dan membawanya, mereka semua sangat bersemangat. Mereka berfantasi tentang masa depan mereka yang indah. Dengan banyaknya perusahaan global yang berinvestasi dengan giat di Goddess Domain, selain banyak laporan berita tentangnya, rakyat jelata semuanya menemukan cara baru untuk menghasilkan uang. Perusahaan besar ini akan dengan mudah menawarkan gaji tinggi kepada pakar game. Sedemikian rupa sehingga, untuk beberapa pemain veteran dan ahli, gaji tahunan akan mencapai 3 juta kredit. Ini adalah sosok yang tak terbayangkan ketika mempertimbangkan game realitas virtual di masa lalu. Sebelumnya, mereka dengan gaji tahunan jutaan hanya dari bermain game adalah pemain dewa yang berdiri di puncak. Sekarang, bagaimanapun, bahkan pensiunan ahli dapat menerima gaji tahunan sebesar 3 juta kredit. Sementara itu, pakar papan atas yang sedang tren saat ini dapat menerima gaji tahunan hingga 8 juta kredit. Menurut pengetahuan Si Feng, gaji tahunan pemimpin persekutuan Ouroboros bahkan tidak melebihi 6 juta kredit. Sedangkan gaji tahunan Gentle Snow hanya 4 juta kredit. Tentu saja, Dewi Salju bahkan tidak akan mengindahkan jumlah uang yang kecil ini. Dia bisa dengan mudah memperoleh penghasilan beberapa puluh juta hanya dari iklan. Selain latar belakang keluarganya, uang benar-benar bukan masalah baginya. Tidak seperti Si Feng, yang memainkan Goddess Domain untuk mengubah nasibnya, memenuhi keinginannya yang tidak pernah terpenuhi. Tujuan Gentle Snow adalah murni kegembiraan yang didapat dari petualangan yang merangsang. Untungnya, saya di sini bukan untuk membeli helm gaming. Si Feng mengirim pandangan ke lautan orang di department store, berseru. Dia kemudian berbalik menuju toko ponsel di dekat department store elektronik. Merupakan ketidaknyamanan baginya untuk terus menggunakan telepon model lama. Oleh karena itu, Si Feng bersiap untuk beralih ke jam tangan kuantum. Tidak hanya mendukung komunikasi antara berbagai bahasa, tetapi juga mendukung pengikatan rekening bank, memungkinkan Si Feng untuk mentransfer kredit kapan saja. Dengan cara ini, dia tidak harus selalu pergi ke bank untuk mengambil uang atau harus selalu membawa setumpuk uang tunai, menyebabkan tonjolan di sakunya. Dia bisa menghindari menunjukkan tonjolan di tubuh bagian bawahnya kepada orang lain, mencegah terjadinya situasi yang canggung. Segera setelah Si Feng masuk ke toko arloji kuantum, seorang pramuniaga cantik datang untuk menyambutnya. Bagaimana saya bisa membantu Anda, Tuan? Prioritas nomor 1 toko kami adalah kualitas. Kami memiliki berbagai model ponsel. Saya sangat merekomendasikan Quantum 3000 terbaru. Ini memiliki pengikatan independen, tahan air, dan pasti aman. Tidak hanya dapat melakukan pembayaran secara real-time, Quantum 3000 juga mendukung transaksi dari game virtual reality, Goddess Domain. Baiklah, bawa aku untuk melihatnya kalau begitu. Silakan lewat sini, Pak.
Menilai dari nada suara si Feng, pramuniaga cantik itu dapat mengetahui bahwa si Feng bermaksud membeli jam tangan kuantum. Segera, dia dengan hormat membawa si Feng ke area yang didedikasikan untuk menjual jam tangan kuantum. Dia kemudian mengeluarkan lusinan model. Tidak hanya desainnya yang cantik, tetapi juga terlihat elegan dan nyaman digunakan. Semuanya dioperasikan oleh layar holografik, dan bahkan saat melakukan aktivitas berat, kejernihan tampilan dan suara tidak akan terpengaruh sedikit pun. Tuan, karena kami sedang melakukan promosi untuk Gottes Domain, Anda hanya perlu membayar 29.999 kredit daripada 30.000 kredit biasa untuk membawa pulang kuantum 3.000. Si Feng tidak bisa menahan keringat atas promosi pramuniaga itu. Apa bedanya ini dengan 30.000 kredit? Harga ini praktis tidak terjangkau bagi rata-rata mahasiswa jika mereka tidak memiliki pekerjaan bergaji tinggi, dan meskipun demikian, mereka biasanya perlu menabung selama setengah tahun sebelum dapat membelinya. Namun, si Feng memang membutuhkan jam tangan kuantum terbaru. Bagaimanapun, itu akan sangat nyaman baginya. Meskipun berlari ke ban adalah latihan yang bagus untuk tubuhnya, bagaimanapun juga, itu adalah tugas yang sangat merepotkan. Itu terutama benar ketika dia perlu melakukan transaksi jutaan kredit. Dia pasti akan terlihat mencurigakan jika membawa koper besar berisi uang. Beri aku yang biru ini, kalau begitu, si Feng memilih model yang tampan. Di bawah bimbingan pramuniaga cantik, si Feng melakukan penjilidan untuk identitasnya, nomor telepon asli, rekening bank, dan sebagainya. Si Feng kemudian menggesek menggunakan jam tangan kuantum barunya, membayar tagihannya. Itu adalah barang yang sangat nyaman. Sekarang setelah dia mendapatkan arloji kuantum, si Feng melanjutkan untuk membeli 10 botol cairan gizi peringkat A dan 50 botol cairan nutrisi peringkat B, menghabiskan total 150.000 kredit untuk mereka. Meskipun sakit hati menghabiskan begitu banyak uang, dengan mempertimbangkan masa depan tubuhnya, si Feng masih perlu melakukan beberapa sesi pelatihan penguatan yang mendalam. Jadi, paling tidak dia harus membeli nutrien fluid sebanyak ini. Arloji kuantumnya berdering dan bergetar, memberitahu dia bahwa pengawas kelasnya, Zhao Ruoxi, memanggilnya. Selain memberitahu dia tentang pertemuan kelas terakhir kali, kecantikan kelas, Zhao Ruoxi, tidak pernah sekalipun menghubunginya. Monitor kelas, apakah ada masalah? Si Feng segera bertanya. Rekan siswa si Feng, haruskah aku memiliki tujuan untuk memanggilmu? Atau apakah Anda mencoba memberitahu saya bahwa Anda benci menerima telepon dari saya? Kata Zhao Ruoxi dengan nada sedikit sedih. Tidak. Bagaimana mungkin? Aku masih belum berterima kasih atas bantuanmu terakhir kali. Mendengar nada pahit dari Zhao Ruoxi, si Feng buru-buru menjawab. Di dalam hatinya, Zhao Ruoxi adalah gadis yang sangat baik. Tidak hanya dia pintar, baik hati, dan cantik, tapi dia juga satu-satunya yang menentang Ling Feilong, menuntut keadilan untuk si Feng. Tindakannya memberi si Feng perasaan hangat. Itu lebih baik. Setidaknya kamu masih punya hati nurani. Zhao Ruoxi tertawa, tanggal pesta persekutuan yang saya sebutkan terakhir kali telah dikonfirmasi. Ini akan diadakan Jumat depan. Setiap peserta akan diminta untuk membayar biaya sebesar 5.000 kredit. Aku sudah membayarnya untukmu, jadi jangan lupa untuk datang. Selesai berbicara, Zhao Ruoxi segera memutuskan panggilan. Akibatnya, si Feng dibiarkan tercengang untuk waktu yang lama. Ruoxi, mengapa kamu memberitahu si Feng? Anda bahkan telah membayar biaya partisipasi untuknya. Dia bukan sesuatu yang baik, sejak awal, selalu menyimpan pikiran dan emosinya untuk dirinya sendiri. Dia pasti punya motif tersembunyi. Ada perbedaan besar antara kedua status Anda, dan untuk mengubah nasibnya sendiri, dia pasti akan menggunakan cara yang tidak bermoral untuk mendekati Anda. Sebaiknya jangan biarkan dia menipumu, Ling Feilong pura-pura peduli pada Zhao Ruoxi. Namun, di dalam hati, dia hampir menjadi gila karena marah. Bajingan malang seperti si Feng benar-benar menarik perhatian Zhao Ruoxi. Dia bahkan membayar biaya partisipasi untuknya.
Tindakannya mengungkapkan bahwa dia memang memiliki ketertarikan terhadapnya. Cukup, Ling Feilong. Siapapun yang saya bayar adalah bisnis saya sendiri. Saya tidak membutuhkan Anda untuk ikut campur, kata Zhao Ruoxi dengan ketidaksenangan. Ling Feilong terdiam. Namun, dia tidak berani menunjukkan pikirannya, kebencian terhadap Si Feng merasuki hatinya. Awalnya, semuanya lancar baginya. Namun, kemunculan tiba-tiba Si Feng menyebabkan segalanya mengamuk. Si Feng, tunggu saja. Jika aku tidak bisa berurusan denganmu sendiri, maka aku akan memberitahu Paman Zhao Ruoxi. Kita akan lihat bagaimana dia menjagamu. Ling Feilong mencibir dalam hati. Dengan status rendah Si Feng, Paman Zhao Ruoxi pasti akan menolak mereka bersama. Selama dia mengerahkan sedikit usaha, dia bisa dengan mudah menangani gorengan kecil seperti Si Feng. Pukul 6 sore, Si Feng kembali ke apartemen sewaannya. Setelah menghabiskan sore hari dengan berlarian, Si Feng akhirnya menemukan apartemen yang bagus di pusat kota. Perabotan apartemen itu cukup teliti. Selain itu, lingkungan sekitarnya sangat menarik. Dengan setoran awal yang dibayarkan, selama dia mengemasi barang-barangnya, dia bisa pindah ke apartemen besok. Setelah merapikan dirinya, Si Feng meminum sebotol cairan gizi tingkat B. Dia kemudian berbaring di tempat tidur, mengenakan helm permainannya dan melanjutkan penaklukannya di Goddess Domain. Bab 122 Perubahan Domain Dewa. Langit di atas kota daun merah berkilauan terang. Para pemain, satu demi satu, muncul di jalan yang lebar dan luas, semua wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Mereka semua ingin terjun untuk mengalami perubahan baru pada domain dewa. Namun, para pemain ini semua dengan cepat kecewa. Baik itu antarmuka sistem atau seluruh kota daun merah itu sendiri, tidak ada sedikit pun perubahan yang terasa. Semuanya sama seperti biasanya. Omong kosong macam apa ini? Saya sudah dengan susah payah menunggu selama 12 jam, dan ini yang Anda berikan kepada saya. Mengapa situs web resmi tidak menampilkan log perubahan untuk pemutakhiran? Banyak pemain veteran memulai diskusi mereka di jalanan. Ada juga beberapa pemain yang tidak memperhatikan upgrade, langsung menuju keluar kota untuk membunuh monster dan naik level. Selain para pemain veteran ini, ada banyak sekali pendatang baru di kota daun merah sekarang. Sebagian besar pendatang baru ini dengan penasaran menikmati kebaruan domain dewa. Mencari ahli tingkat atas untuk menggendongku. Saya akan membayar 100 kredit untuk setiap naik level. Jika Anda mencari orang bodoh untuk ditipu, maka jangan repot-repot berbicara dengan saya. Saya mencari pertanyaan serius saja, seorang pemain baru berteriak di jalan lebar. Mengikuti, beberapa pendatang baru berteriak serupa. Namun, meskipun penawaran mereka semuanya lebih rendah dari 100 kredit, mereka semua bertindak seperti Taipan, berdiri dengan bangga saat mereka meneriakkan penawaran mereka. Pada saat itu, Si Feng melangkah keluar dari hotel. Ia merasakan semangatnya meluap-luap, salah satu keuntungan tinggal di hotel. Setelah evolusi domain dewa, jumlah atribut tersembunyi yang dimiliki pemain telah meningkat pesat. Misalnya stamina, konsentrasi, dan sebagainya. Namun, seseorang hanya akan menyadari perubahan ini setelah mengalaminya secara pribadi. Pemain tidak bisa lagi berlari puluhan kilometer tanpa kelelahan seperti sebelumnya, juga tidak akan bisa bertarung selama yang mereka inginkan. Sebelumnya, satu-satunya masalah yang dihadapi pemain adalah semangat yang melelahkan. Sekarang, bagaimanapun, semuanya sangat berbeda. Untuk pemain di level 0, mereka akan menjadi sangat lelah setelah hanya berjalan sejauh 2 atau 3 kilometer, bahkan tidak memiliki 1 ons pun kekuatan bertarung yang tersisa. Demikian pula, terus menggiling monster juga menjadi jauh lebih sulit. Itu seperti jogging. Pemain akan menghabiskan banyak stamina saat melawan monster. Selain itu, masih banyak lagi perubahan tersembunyi yang terjadi setelah evolusi domain dewa. Karena sistem dewa utama membuat domain dewa lebih realistis, secara bersamaan, para pemain akan merasa lebih sulit bagi mereka untuk naik level. Seharusnya sudah waktunya bagiku untuk pergi berbelanja. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, setelah peningkatan domain dewa, harga barang melonjak setinggi langit, meningkat setidaknya 2 atau 3 kali lipat.
Akibatnya, banyak pemain menyesal tidak menimbun sumber daya dalam jumlah besar setelah evolusi domain dewa. Sementara itu, situasi saat ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Harga barang meningkat bahkan lebih dari terakhir kali. Selain kesulitan naik level yang meningkat, waktunya kebetulan bertepatan dengan masuknya banyak pendatang baru. Akibatnya, persaingan untuk item akan menjadi lebih sengit, meningkatkan kesulitan mendapatkan sumber daya berkali-kali lipat. Oleh karena itu, kenaikan harga barang-barang ini akan lebih dibesar-besarkan daripada di kehidupan si Feng sebelumnya. Sekarang domain dewa baru saja berevolusi, sebelum pemain menemukan perubahan baru, si Feng dapat menggunakan kesempatan ini untuk membeli dan menimbun semua item penting. Setelah harga melonjak, dia kemudian bisa menjual kembali semuanya. Jika persekutuan besar mendapatkan informasi ini sekarang, mereka pasti akan melambung menjadi tiran di kota masing-masing. Namun, untuk si Feng, dia hanya bisa menghasilkan uang dengan cepat. Saat membandingkan seseorang dengan persekutuan, sumber daya yang diperoleh keduanya berada pada level yang sama sekali berbeda. Ada banyak pemain di dalam persekutuan, sehingga mereka dapat dengan mudah mendapatkan banyak sekali sumber daya langka dalam waktu singkat. Sementara itu, meskipun si Feng tahu cara mendapatkan sumber daya itu, berapa banyak dari mereka yang bisa dia peroleh sendiri? Selama dia mendapatkan sumber daya itu, levelnya mungkin dilampaui oleh pemain lain. Oleh karena itu, satu-satunya pilihannya adalah berbelanja sumber daya di rumah lelang. Ahli ini di sini, tolong tunggu sebentar. Apakah Anda tertarik untuk mendapatkan penghasilan tambahan? Berserker level 0 berjalan ke si Feng, bertanya dengan senyum di wajahnya. Si Feng mengenakan peralatan set Silver Moon lengkap. Senjatanya juga merupakan Secret Silver Rank. Meskipun pendatang baru tidak memiliki keterampilan identifikasi, untuk membedakan level si Feng, peralatan berkualitas tinggi si Feng jelas jauh lebih baik daripada pemain veteran di jalanan. Tak perlu dikatakan bahwa si Feng pasti seorang ahli. Penghasilan tambahan? Si Feng berbalik, menemukan bahwa itu adalah pendatang baru yang memanggilnya. Demi kenyamanan, beberapa pemain yang lebih kaya biasanya menyewa ahli untuk membantu mereka menyelesaikan misi. Sebagai imbalannya, mereka akan membayar sejumlah besar kredit sebagai remunerasi. Mengenai penghasilan tambahan seperti itu, si Feng masih agak tertarik. Dia melanjutkan, ceritakan tentang itu, kalau begitu. Ini sangat sederhana, Anda hanya perlu membantu saya naik level. Saya juga bukan orang kikir, jadi saya bersedia membayar 100 kredit per level. Jika Anda dapat membantu saya mengejar mayoritas pemain lain, saya bahkan bersedia membayar Anda 1000 kredit. Bagaimana menurut Anda? Kata Berserker dengan bangga. Alis si Feng berkerut saat dia mendengar pria itu berbicara, maaf, tapi saya tidak punya waktu. Anda harus mencari orang lain untuk membantu Anda. Si Feng memiliki terlalu banyak hal yang harus dia lakukan. Dia tidak hanya perlu memastikan levelnya tidak ketinggalan, tetapi dia juga perlu mendapatkan uang dan mengumpulkan keuntungan untuk persekutuan masa depannya. Dia perlu membuat persiapan untuk perebutan kekuasaan yang akan datang di White River City. Hanya dengan menyelesaikan barang-barang di rumah lelang, dia bisa mendapatkan beberapa ratus ribu kredit. Jadi, mengapa dia membuang waktunya hanya untuk 1000 kredit yang sangat sedikit? Dia belum jatuh ke standar serendah itu. Selesai mengatakan bagiannya, si Feng berbalik dan berjalan pergi, menuju ban untuk menyimpan barang-barangnya. Tunggu sebentar. Berserker memanggil untuk waktu yang lama, tetapi si Feng tidak memperhatikannya dari awal sampai akhir. Segera, Berserker berkata dengan marah, sial, apa yang bisa dibanggakan? Jika Anda tidak mau melakukannya, akan ada banyak ahli lain yang bersedia menggendong saya. Anda akan menyesalinya ketika saatnya tiba. Mencari ahli untuk meningkatkan level saya. 100 kredit per level. Jangan lewatkan kesempatan bagus ini. Berserker mulai berteriak sekali lagi. Namun, bahkan setelah berteriak untuk waktu yang lama, tidak ada satupun pemain veteran yang mengindahkannya. Hahaha. Pendatang baru ini terlalu lucu. Perutku sakit karena terlalu banyak tertawa. Level 5 Ranger tertawa saat dia lewat. Jangan ganggu dia. Pasti ada orang bodoh di antara para pendatang baru.
Kami tidak punya waktu luang sekarang. Kita perlu membeli roti dan ramuan dengan cepat. Kalau tidak, kita akan dimarahi oleh pemimpin kita, kata rekan Pro Ranger 2, dengan tergesa-gesa. Saya tahu. Saya tahu. Saya hanya berpikir orang itu bodoh. Apakah dia benar-benar menganggap Gottes Domain hanyalah permainan kecil-kecilan? Apakah dia pikir kita bisa naik level sekali setiap menit? Lupakan 100 kredit per level, bahkan jika itu adalah 1000 kredit per level, saya tetap tidak akan melakukannya, apalagi pemain ahli tingkat atas. Tanpa 10 hingga 20 ribu kredit, bahkan tidak perlu berdiskusi. Ranger mencibir. Pada periode awal permainan, semua orang bergegas untuk naik level. Mereka semua takut ditinggalkan oleh mayoritas pemain, kehilangan kesempatan untuk bersinar. Oleh karena itu, di mana mereka akan menemukan waktu untuk membantu para pendatang baru? Belum lagi 100 kredit, saat ini pemain pro di level 5 bisa mendapatkan lebih dari 1 perak dalam 1 hari. Jika dikonversi ke kredit, jumlah tersebut akan lebih dari 100 kredit. Jika keberuntungan mereka bagus dan mereka berhasil mendapatkan sepotong peralatan umum, itu setara dengan mendapatkan beberapa ratus kredit. Jika itu adalah pemain ahli, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Mereka tentu saja tidak kekurangan uang dalam jumlah yang sedikit. Ketika berserker pemula mendengar percakapan mereka, dia sangat terkejut dengan kata-kata Ranger. Selain itu, dia tahu bahwa Ranger tidak main-main. Berserker hanyalah seorang pekerja kerah putih di sebuah perusahaan. Sebelumnya, dia juga rela mengeluarkan sejumlah uang untuk mencari bantuan orang lain, membiarkan orang lain yang meningkatkan kekuatannya. Saat itu, tawarannya hanya 30 hingga 50 kredit, namun, bahkan saat itu, ada banyak pemain yang memperebutkan tawarannya. Namun, saat ini, tawaran 100 kreditnya tidak mendapat perhatian sedikit pun. Ternyata penyamarataan kekuatan bahkan satu level membutuhkan beberapa ribu kredit. Itu bisa dibilang sebulan penuh dari gajinya. Wajah berserker langsung memerah. Dia merasa bahwa dia baru saja mempermalukan dirinya sendiri. Dia telah berteriak di jalanan begitu lama, memikirkan dirinya sendiri selama ini. Bahkan ketika dia mendengar gosip dari para pemain yang lewat, dia hanya berpikir bahwa mereka tercengang dengan tawarannya. Namun kenyataannya, ternyata mereka hanya memarahinya sebagai orang bodoh. Tidak heran ahli sebelumnya langsung menolak tawarannya setelah mendengar harganya. Sementara itu, pendatang baru lainnya yang mencari bantuan seorang ahli juga menutup mulut mereka, satu demi satu. Masing-masing dari mereka merasakan pipi mereka terbakar, dengan malu-malu berjalan pergi mencari quest untuk naik level. Di lokasi lain, si Feng saat ini dengan sungguh-sungguh membeli barang di rumah lelang, mengumpulkan sejumlah besar sumber daya langka. Ketika dia telah menghabiskan semua uangnya, barulah si Feng menghela nafas lega. Dia kemudian menempatkan Glimmer Chest Late Forging the Signs untuk dilelang, harga dasarnya ditetapkan masing-masing 2 koin emas. Dia tidak perlu khawatir tentang mereka tidak menjual. Seharusnya sudah waktunya untuk mengumpulkan Ice Blue Devil Flame. Setelah si Feng selesai menyibukkan diri, dia beralih kembali ke penampilan aslinya. Dia mempersiapkan diri untuk mengumpulkan Mysterious Flame lebih cepat dari jadwal. Sekarang domain dewa telah berevolusi lebih cepat dari jadwal, api misterius mungkin juga diperoleh oleh pemain lain lebih cepat dari jadwal. Untuk mencegah hal yang tidak terduga terjadi, yang terbaik baginya adalah mendapatkannya sedikit lebih awal. Dia hanya akan bisa bersantai ketika Ice Blue Devil Flame ada di tangannya. Bab 123 Survival of the Fittest. Api Iblis Biru Es. Itu adalah salah satu dari segelintir api misterius tingkat 2 yang hanya dapat ditemukan di kota Sungai Putih. Nyala api ini memiliki daya tarik yang fatal terhadap Forgers. Selain itu, hutan 100 hantu yang menampung api setan biru es hanya berjarak dekat dari kota Daun Merah. Oleh karena itu, akan sangat sia-sia jika si Feng tidak mendapatkannya untuk dirinya sendiri. Baik itu menghasilkan uang atau memalsukan barang, api misterius akan memberi si Feng bantuan yang sangat besar. Saat ini, si Feng masih beberapa ratus poin kemahiran dari menjadi magang penempaan menengah.
Namun, bahkan jika dia menjadi satu, masih akan sangat sulit baginya untuk memalsukan fajar perak peringkat rahasia perak. Saat menempa peralatan perak rahasia, magang tempat tingkat menengah hanya memiliki peluang sukses 2%, sementara magang tempat dasar memiliki 1% yang menyedihkan. Jika si Feng memasukkan 20% dari Book of Forging, 5% dari Black TLS Insignia, dan 5% dari Runic Hammer, paling-paling dia akan memiliki tingkat keberhasilan 32% setelah menjadi Intermediate Forging Apprentice. Selanjutnya, menempa fajar perak membutuhkan 3 bahan yang sangat langka, yang menyatakan bahwa si Feng tidak akan dapat membuat banyak dari mereka. Jika si Feng memalsukan fajar perak dengan tingkat keberhasilan yang begitu rendah, dia benar-benar akan mengalami kerugian yang tidak dapat dipulihkan. Meskipun hilangnya puluhan koin perak dengan setiap kegagalan bukanlah masalah bagi si Feng, bahan yang dibutuhkan terlalu langka. Itu bukan barang yang bisa diperoleh si Feng hanya dengan berharap. Diperlukan banyak waktu untuk mendapatkan semuanya. Selain itu, Abyssal Blade mungkin membutuhkan 10 fajar perak untuk naik level. Oleh karena itu, Ice Blue Devil Flame harus dimiliki oleh si Feng. Tier 2 Ice Blue Devil Flame akan sangat meningkatkan tingkat keberhasilan penempaan, belum lagi berbagai manfaat yang akan diberikan si Feng di masa depan. Oleh karena itu, perjalanan ke hutan 100 hantu ini adalah suatu keharusan bagi si Feng. Si Feng meninggalkan kota Daun Merah, tujuannya, utara. Karena soal stamina, si Feng tidak terlalu terburu-buru. Semakin cepat dia berlari, semakin cepat dia kehabisan stamina. Sebaliknya, jika dia mempertahankan kecepatan larinya pada ambang tertentu, tingkat pengisian staminanya sama dengan konsumsinya. Namun, ambang batas ini berbeda untuk setiap pemain karena bergantung pada atribut pemain, sehingga sangat sulit bagi pemain untuk mendapatkannya. Ketika si Feng melewati area monster level 5, Grey Wolf Prairie. Di tengah rumputan yang tumbuh setinggi pinggang orang dewasa, mayat pemain secara acak berserakan. Sekilas, mayoritas pemain yang mati adalah pemain solo, sedangkan sebagian kecilnya terdiri dari party yang melakukan party WP. Pergi beberapa ratus meter lebih dalam ke padang rumput, rumputan tebal tiba-tiba menjadi gelisah. Saat melihatnya, si Feng segera menghunuskan kedua senjatanya. Segera setelah itu, 2 pemain level 5 bergegas keluar dari semak-semak, penampilan mereka sangat tidak sedap dipandang. Noda darah mengotori pakaian mereka, dan senjata mereka tidak lagi ada di tubuh mereka. Ketika mereka berdua memperhatikan si Feng, tanpa ragu, keduanya langsung bergegas ke arahnya. Setelah kedua pemain berlari keluar dari rumput, sekelompok serigala abu-abu bermata putih level 5 juga berlari, mengejar kedua pemain tersebut. Serigala abu-abu bermata putih melolong ketika mereka mengejar mangsanya seolah-olah mengumumkan lokasi buruan mereka kepada orang lain dari kelompok mereka. Serigala abu-abu bermata putih, monster biasa. Tingkat 5. HP 540-540. Si Feng segera memahami niat kedua pemain itu, mereka ingin mengalihkan malapetaka mereka kepadanya. Berat, anggap dirimu tidak beruntung karena bertemu kami. Karena bagaimanapun juga kamu akan mati, kamu mungkin juga membantu kami memikat kawanan serigala ini, seorang asasin memandang ke arah si Feng, tertawa muram. Mengatakan demikian, kecepatan keduanya berlari ke arah si Feng sedikit meningkat. Namun, mereka sangat meremehkan si Feng. Ketika para pemain hendak berlari melewati si Feng, tangan si Feng segera mengunci lengan keduanya. Dengan kekuatannya yang luar biasa, dia segera melemparkan para pemain kembali ke kawanan serigala yang berlari ke depan. Bahkan sebelum para pemain bisa bereaksi, mereka mendarat di tengah gerombolan serigala. Tubuh mereka menabrak beberapa serigala abu-abu bermata putih saat mereka mendarat, menimbulkan beberapa ratapan sedih dari serigala. Kamu. Bahkan sebelum asasin bisa mengutuk, serigala abu-abu bermata putih di sekitarnya membentak leher dan anggota tubuhnya. Dagingnya tercabik-cabik, HP asasin jatuh dengan gila-gilaan saat dia mengeluarkan ratapan yang menyakitkan. Ranger di sampingnya tentu saja tidak terhindar dari nasib ini, dan dengan sangat cepat, gerombolan serigala menghabisinya juga. Si Feng tidak mengasihani mereka.
Jika mereka berdua berlari ke arah yang berbeda, mereka mungkin memiliki sedikit harapan untuk selamat. Namun, alih-alih melakukannya, mereka membuat keputusan terburuk dengan mencoba menyeret si Feng ke dalam kekacauan. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa, jika dibandingkan dengan kawanan serigala yang mengejar mereka, si Feng jauh lebih menakutkan. Sementara gerombolan serigala menyerang kedua pemain itu, si Feng mengambil kesempatan untuk menggunakan Thundering Flash begitu kedua pemain itu akan mati. Seperti harimau ganas yang dilepaskan dari kandangnya, busur petir berwarna hijau melepaskan lolongan yang menggetarkan bumi saat menembus tubuh serigala abu-abu bermata putih, menyebabkan serangkaian kerusakan lebih dari 300 poin. Serigala abu-abu bermata putih mati seketika, dan hanya tumpukan abu terbakar yang tersisa. Meskipun si Feng telah membunuh lebih dari 10 serigala abu-abu bermata putih dengan satu serangan, dia sudah level 7. Total EXP dari beberapa ratus poin hampir dapat diabaikan olehnya sekarang. Setelah mengumpulkan semua jarahan, si Feng mengeluarkan gulungan isolasi dari tasnya. Dengan evolusi domain dewa, monster di alam liar juga menerima peningkatan besar. Tidak hanya kepekaan mereka meningkat pesat, tetapi mereka juga memiliki cara berpikir yang lebih fleksibel, dan jangkauan aktivitas mereka sangat meluas. Metode pertempuran mereka mulai bervariasi, menjadi lebih mirip dengan pertempuran jarak dekat yang sesungguhnya. Sementara itu, perubahan terbesar yang dialami monster setelah evolusi domain dewa adalah bahwa monster ini tidak lagi menyusut, bahkan melawan pemain level tinggi. Juga, jangkauan kewaspadaan mereka tidak akan berkurang lagi. Karenanya, pemain membutuhkan lebih banyak kehati-hatian saat berhadapan dengan monster. Kalau tidak, mereka bisa dengan mudah memikat sekelompok besar monster ke diri mereka sendiri. Dalam perjalanannya ke tempat ini, si Feng telah bertemu dengan banyak pemain yang mati dengan cara seperti itu. Misalnya, sebuah party yang telah membunuh beberapa serigala abu-abu bermata putih gagal meninggalkan lokasi dengan cepat. Akibatnya, aroma darah menyebar ke sekitarnya dan menarik lebih banyak serigala abu-abu bermata putih, memusnahkan party. Setelah menggunakan gulungan isolasi, si Feng dengan cepat meninggalkan padang rumput serigala abu-abu. Dia kemudian melewati Kir Grand Canyon, Danau Cibus, dan banyak area monster tingkat tinggi lainnya. Setelah menempuh perjalanan selama 6 jam, si Feng akhirnya tiba di area monster level 15, 100 Ghost Forest. Hutan 100 hantu adalah lokasi terkutuk. Di hutan yang gelap dan layu ini, di mana sinar matahari tidak pernah sampai, hanya penampakan terkutuklah yang bertahan. Penampakan ini memiliki ketahanan 60% terhadap serangan fisik dan memiliki 20% penghindaran. Monster juga memiliki kekuatan serangan yang sangat tinggi, dan untuk si Feng saat ini, mereka hanya perlu mendaratkan 2 atau 3 pukulan untuk membunuhnya. Namun, monster ini hanya memiliki 600 HP, dan damage serangan magis meningkat sebesar 100%. Oleh karena itu, 100 Ghost Forest adalah surga leveling untuk kelas penyihir. Karena domain dewa berkembang, penampakan terkutuk ini menjadi jauh lebih sensitif terhadap lingkungan mereka. Mereka sangat berbeda dari monster tipe binatang lainnya. Alih-alih aroma, monster-monster ini dapat dengan mudah mengendus aura makhluk hidup dalam radius 100 yard, dan bahkan jika seseorang menggunakan siluman, penampakan terkutuk masih bisa mendeteksi mereka. Namun, si Feng sudah siap. Dia mengeluarkan sebotol ramuan penyebar, segera mengosongkan isinya. Ramuan itu menyembunyikan aura makhluk hidup selama 10 menit. Dengan bantuan ramuan penyebar, si Feng hanya perlu sedikit berhati-hati untuk menghindari deteksi penampakan terkutuk. Menurut pengetahuan si Feng, lokasi Ice Blue Devil Flame berada di pusat hutan 100 hantu, di air mancur yang terletak di pusat kota 100 hantu. Untuk mendapatkan api iblis biru es ini, persekutuan, cahaya mulia, telah melalui banyak masalah yang melelahkan. Hanya setelah mengirim ribuan anggota mereka dan membuat ratusan dari mereka mati, apakah mereka berhasil membersihkan semua monster yang ditemukan di 100 Ghost City, mendapatkan Ice Blue Devil Flame? Secara alami, si Feng tahu dia tidak memiliki kemampuan untuk membersihkan semua monster di kota 100 hantu. Namun, dia memiliki metode lain untuk mengamankan api misterius.
Hanya saja, mereka semua dipenuhi dengan bahaya yang ekstrim. Setelah tiba di kota 100 hantu, dengan susah payah, si Feng menghentikan langkahnya, mengamati kota. Ketika angin sejuk bertiup di atas si Feng dari hutan yang layu, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan. Niat membunuh. Jika si Feng tidak memiliki pengalaman pertempuran berlumuran darah selama bertahun-tahun, menghasilkan naluri alami untuk mendeteksi bahaya, dia akan benar-benar tidak tahu apa-apa tentang niat membunuh yang samar-samar terlihat ini. Karena ini bukan pertama kalinya dia merasakan niat membunuh yang sangat dingin, si Feng segera menghunuskan kedua pedangnya. Saat itu juga, sosok hitam muncul di belakang si Feng. Setelah itu, cahaya perak menusuk langsung ke leher si Feng dan satu lagi ke punggung bawahnya. Seperti ular berbisa, kedua serangan itu cepat dan mematikan. Dari dua tindakan ini saja, si Feng tahu penyerangnya adalah ahli tingkat atas dengan segera. Meskipun si Feng sedikit waspada, kecepatan serangan itu terlalu cepat untuk dia hindari. Bab 124 Surga Mutlak. Saat si Feng hendak menerima kerusakan, si Feng tiba-tiba mengaktifkan pedang pertahanan, berhasil memblokir penyergapan. Jika penyergapan asasin menyerang pemain, mereka akan memasuki kondisi pingsan selama 3 detik. 3 detik singkat ini sudah cukup bagi asasin ahli untuk melenyapkan setengah HPMT. Selain itu, asasin tidak hanya memiliki satu keterampilan yang dapat menempatkan target mereka dalam keadaan pingsan. Selama asasin menempatkan pemain dalam keadaan pingsan, mereka akan tetap dalam keadaan itu sampai kematian mereka. Enyahlah! Si Feng meraung. Dia menyerang dengan pedangnya saat dia menarik tubuhnya, pedangnya mampu memusnahkan ribuan tentara. Saat Abyssal Blade melesat menuju sasarannya, ia membawa suara ledakan. Menarik. Sosok hitam itu bereaksi dengan cepat, melakukan pergantian burung walet, 1. Saat Abyssal Blade menggores melewati tubuhnya, seperti cambuk, sosok hitam itu mengacungkan kedua senjatanya sekali lagi, salah satu belatinya mengiris sisi si Feng. Sepanjang seluruh proses, tindakan sosok hitam itu sehalus dan sealami air yang mengalir. Kamu mencari kematian. Namun, si Feng tidak memperhatikan belati yang berlayar ke arahnya, Crimson Blade sudah bergerak. Crimson Blade berubah menjadi 4 gambar pedang, semuanya ditujukan untuk titik vital sosok hitam itu. Si Feng sangat percaya diri dengan kekuatan serangannya sendiri. Sosok hitam itu tiba-tiba terkejut. Dia tidak berpikir si Feng akan begitu menentukan, menyerahkan pertahanannya dan sebaliknya, bertujuan untuk saling menghancurkan. Dengan gerakan tergesa-gesa, sosok hitam itu menggunakan belati lainnya untuk memblokir serangan si Feng. Sial! 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 Bunga api beterbangan di udara. Kekuatan besar si Feng menjatuhkan sosok hitam itu sejauh 2 yard. Dia hanya berhasil menstabilkan tubuhnya setelah mundur 3 langkah berturut-turut. Sosok hitam itu menatap si Feng dengan kaget. Memang, kamu tidak mengecewakanku, sosok hitam itu menyeringai. Sosok hitam itu tidak mengerti bagaimana si Feng memiliki kekuatan yang begitu mengesankan. Si Feng juga melihatnya tepat sebelum penyergapannya, segera mengambil tindakan pencegahan. Selanjutnya, sesaat sebelum si Feng diserang, dia tanpa ragu memilih untuk menyerang secara bergantian, memberikan sosok hitam itu tidak ada pilihan selain menyerang. Ini adalah pertama kalinya dia gagal dalam penyergapan dalam game realitas virtual. Pada saat ini, si Feng juga sangat terkejut. Sosok hitam ini praktis adalah pembunuh di antara para pembunuh. Gerakannya tidak bersuara dan mematikan. Teknik pembunuhannya juga tampak sangat terlatih. Selain itu, kecepatan serangannya sangat cepat. Sosok hitam itu bahkan bisa membuntuti si Feng tanpa ketahuan. Jika dia tidak mengungkapkan niat membunuh sesaat sebelum dia menyerang, si Feng mungkin benar-benar menjadi mangsanya. Sosok hitam itu mengenakan jubah berkerudung hitam, yang sepenuhnya menyembunyikan fitur wajahnya. Apalagi jubah berkerudung yang dia gunakan sangat istimewa. Itu mampu membuat keterampilan identifikasi tidak berguna, dan sebagai hasilnya, bahkan namanya dikaburkan. Si Feng kemudian berbalik untuk membaca di sistem notification.
Sistem, surga mutlak pemain merah telah memulai serangan terhadap Anda. Meskipun jubah itu berhasil mengelabui keterampilan identifikasi, menyembunyikan nama merah sosok hitam itu tidak bisa mengelabui sistem. Si Feng belum pernah mendengar nama Absolute Heaven. Namun, menilai dari keahliannya, Absolute Heaven jelas bukan sosok tanpa nama. Kegagalan kali ini karena persiapanku yang tidak tepat. Lain kali aku datang, aku pasti akan mengambil hidupmu, kata Absolute Heaven sambil berbalik untuk mundur. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Si Feng menggunakan Wind Blade, Abyssal Blade menyodorkan ke arah Absolute Heaven. Selama seorang assassin terungkap, kecakapan pertempuran mereka berkurang setengahnya. Karena Absolute Heaven ingin membunuhnya, tentu saja si Feng tidak akan melepaskannya. Dia harus membunuh assassin ini sebelum yang lainnya. Dia tidak ingin seseorang terus-menerus mengikutinya, bertujuan untuk hidupnya. Abyssal Blade bergerak mengikuti angin, tiba-tiba dan mengiris ke arah punggung Absolute Heaven. Seolah-olah dia sudah lama bersiap, Absolute Heaven memutar tubuhnya, mengangkat belati putih keperakannya. Hanya menggunakan sedikit kekuatan, Absolute Heaven berhasil memblokir pedang si Feng. Secara bersamaan, belati berwarna perak lainnya menusuk ke arah perut si Feng. Serangan ginjal. Dari rangkaian serangan sebelumnya, Absolute Heaven telah mengumpulkan energi yang cukup untuk memaksa si Feng pingsan selama 4 detik. Si Feng tidak berpikir bahwa Absolute Heaven akan kembali dengan serangan balik. Dia segera melakukan side flip, menghindari serangan ginjal. Namun, belati kedua Absolute Heaven mengikuti, belati mengarah ke belakang si Feng. Menikam dari belakang. Si Feng segera melompat ke udara, menghindari backstab. Kemudian, saat si Feng turun, dia tiba-tiba mengacungkan Abyssal Blade. Guntur dan api menyatu di sekitar Abyssal Blade, dan seperti naga guntur yang meraung, senjata itu jatuh ke tanah. Ledakan api guntur. Absolute Heaven langsung menyadari keganasan serangan si Feng. Dia mengangkat kedua belatinya di depannya, menggunakan blok untuk bertahan dari serangan hebat ini. Namun, bagaimana kekuatan super si Feng bisa begitu mudah dipertahankan? Pada saat terjadi kontak, Absolute Heaven langsung dipaksa berlutut. Kedua kakinya tenggelam ke tanah, sementara tubuhnya hampir hancur karena tekanan. Blok sukses ledakan api guntur mengejutkan si Feng. Namun, dia bereaksi dengan mengayunkan Abyssal Blade, melemparkan Abyssal Beam ke Absolute Heaven. Segera, 9 rantai mengikat Absolute Heaven, mencegahnya menggerakkan otot. Si Feng kemudian menindaklanjuti dengan serangan dengan kedua pedangnya, kekuatan penuhnya ditempatkan di belakang serangan itu. 10 gambar pedang terbang menuju surga mutlak, target tidak dapat mengelak atau menghindari gambar manapun. Mari kita bertemu lagi lain kali, Absolute Heaven tertawa. Dia menemukan bahwa si Feng memiliki banyak pola serangan, yang memungkinkan dia untuk mengirimkan serangan secara berurutan. Tubuh Absolute Heaven kemudian mulai menghilang, 9 rantai yang mengikatnya jatuh ke tanah. Demikian pula, 10 gambar pedang hanya berhasil menembus udara. Ini adalah skill lanjutan Assassins, Vanish. Tidak hanya akan secara paksa menempatkan pengguna dalam keadaan tak terlihat, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk memasuki keadaan kebal selama 1 detik. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Si Feng tidak mau membiarkan Absolute Heaven pergi. Melihat jejak di rerumputan yang ditinggalkan oleh kaki Absolute Heaven, si Feng menggunakan Thundering Flash. 3 busur listrik ditembakkan. Absolute Heaven mengaktifkan Wind Steps, memasuki kondisi kebal sekali lagi selama 1 detik dan berhasil menangkis serangan Thundering Flash. Dia kemudian berlari dengan cepat pergi. Demikian pula, si Feng mengaktifkan Wind Wall untuk mengejarnya. Namun, tak lama setelah si Feng mulai mengejar surga mutlak, dia melihat surga mutlak mengeluarkan segenggam bubuk putih. Si Feng segera menoleh, menutup matanya dengan erat. Saat Absolute Heaven menyebarkan bubuk putih, dia melepaskan cahaya putih yang menyilaukan. Flash Powder, itu adalah item yang membutakan sementara monster dan pemain di bawah level 20 selama 4 detik. Itu adalah alat yang sangat langka, dan hanya dijual di toko sihir yang terletak di daerah kumuh kota Daun Merah. Apalagi, setiap pemain hanya bisa membeli 10 kantong per hari.
Setelah cahaya menyilaukan sesaat mereda, si Feng membuka matanya, mencari Absolute Heaven. Namun, dia menemukan bahwa surga mutlak telah lama melarikan diri, sosoknya tidak lagi terlihat. Setelah lama mencari, si Feng tidak dapat menemukan jejaknya. Tanpa pilihan yang lebih baik, si Feng hanya bisa memilih untuk menyerah. Dari mana surga mutlak ini berasal? Hati si Feng dipenuhi dengan pertanyaan. Asasin ini tidak hanya memiliki teknik yang sangat baik, tetapi dia juga memiliki sejumlah besar skill. Selain itu, Absolute Heaven dilengkapi dengan peralatan set perunggu level 5 yang lengkap, dan kedua belatinya adalah peringkat perak rahasia. Asalnya jelas tidak biasa. Si Feng baru saja berkunjung ke kota Blackwing baru-baru ini. Bahkan jika dia telah memprovokasi persekutuan Dewa Perang Haus Darah, orang-orang itu tidak tahu identitas aslinya. Jika si Feng memikirkan siapa lagi yang mungkin telah dia provokasi, maka mereka adalah Flaming Tiger dari Shadow dan Iron Sword Lion dari Martial Union. Si Feng sangat akrab dengan anggota internal Shadow, dan dia tahu Flaming Tiger tidak mampu menemukan ahli yang tidak dikenal. Satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah Iron Sword Lion. Si Feng sebelumnya telah membunuh Iron Sword Lion. Berdasarkan kepribadian Iron Sword Lion, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Ada lebih dari 80% kemungkinan bahwa Iron Sword Lion telah mempekerjakan ahli tersembunyi ini. Si Feng mau tidak mau mengakui bahwa situasi ini memusingkan. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut Iron Sword Lion mendatanginya secara langsung. Namun, Assassin yang terus-menerus mengikutinya, terutama asasin ahli seperti Absolute Heaven, benar-benar merepotkan. Jika Absolute Heaven muncul dan menyerangnya saat dia melawan monster atau pada saat genting, ada kemungkinan 90% baginya untuk benar-benar mati. Sepertinya saya hanya bisa menggunakan penampilan lain di masa depan. Untuk saat ini, satu-satunya pilihan si Feng adalah mengubah penampilannya. Dengan cara ini, bahkan jika asasin yang disebut Absolute Heaven itu kuat, dia sama sekali tidak dapat menemukannya. Jika Absolute Heaven tidak dapat menemukannya, dia tidak dapat mengganggunya. Namun, si Feng tidak bisa mengubah penampilannya sekarang. Dia perlu menemukan tempat tanpa kehadiran siapapun sebelum melakukannya. Si Feng khawatir bahwa orang bernama Absolute Heaven ini belum meninggalkan sekitarnya, dan sebaliknya, masih membuntutinya. Berpikir demikian, si Feng segera mengaktifkan cincin ketiadaan, tubuhnya menghilang di udara tipis. Pertama, dia perlu mencari tempat tanpa pemain lain sebelum mengubah penampilannya. Kemudian, dia akan terus mencari Ice Blue Devil Flame. Beberapa saat setelah si Feng menghilang, sesosok muncul dari balik salah satu pohon besar yang layu. Memang, sosok ini adalah Absolute Heaven. Sial, apakah dia seorang assassin atau swordsman? Absolute Heaven tidak bisa tidak mengutuk. Dia biasanya bukan orang yang mudah menyerah. Sebelumnya, dia terus-menerus mengatakan bahwa dia meninggalkan semua untuk menyesatkan si Feng, mencari kesempatan bagus untuk menyergap targetnya sekali lagi. Dia tidak mengira si Feng memiliki gerakan seperti itu, langsung menghilang. Bagaimana dia bisa mencari kesempatan untuk menyergap si Feng sekarang? Bab 125 Ratusan Kota Hantu. Angin dingin bertiup di dalam 100 Ghost Forest. Itu adalah tempat yang tidak pernah dicapai siang hari. Di sebuah pertanian kecil yang terbengkalai, si Feng, dengan penampilannya yang baru disamarkan, saat ini sedang berdiri di dalam sebuah bangunan kayu, mencari sesuatu. Akhirnya aku menemukannya. Sepertinya informasinya tidak salah. Setelah membalikan tempat itu, si Feng memperoleh kunci perunggu dari ember kayu. Kunci pintu rahasia. Mampu membuka gerbang baja ke jalan rahasia di kota 100 hantu. Sekarang seorang asasin berjongkok di sudut, menunggunya, si Feng khawatir masalah akan muncul pada saat yang genting. Oleh karena itu, dia melepaskan gagasan untuk memasuki kota 100 hantu melalui pintu depan. Dengan kunci ini, dia bisa menggunakan jalan rahasia untuk memasuki kota 100 hantu. Hanya saja, proses melakukannya dipenuhi dengan banyak kerumitan. Menurut legenda, seluruh 100 Ghost Forest pernah dikutuk oleh Dark Curse Semancer yang sangat kuat, mengubah semua penghuni yang hidup menjadi hantu.
Terperangkap dalam siksaan tanpa akhir, hantu-hantu ini memendam kebencian yang kuat terhadap yang hidup. Selama orang yang hidup mendekati kota 100 hantu, hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya akan menyergap dan melahap mereka. Sementara itu, jalan rahasia akan mengarahkan si Feng langsung ke wilayah tengah kota 100 hantu. Meskipun Absolute Heaven sangat kuat, dia tidak bisa memasuki kota 100 hantu. Terlebih lagi, si Feng telah mengubah penyamarannya lagi. Bahkan jika mereka bertemu, Absolute Heaven tidak akan mengenalinya. Si Feng menemukan ruang bawah tanah tidak jauh dari pertanian. Ruang bawah tanah ini adalah pintu masuk ke jalan rahasia yang menuju ke kota 100 hantu, sedangkan pemilik pertanian adalah penjaga gerbang jalan rahasia ini. Ruang bawah tanah sangat gelap, dan si Feng tidak bisa melihat satu hal pun di dalamnya. Satu-satunya pilihannya adalah mengeluarkan lampu ajaib untuk menyinari jalan. Dia mengikuti sepanjang jalan ruang bawah tanah, maju terus sampai akhirnya dia mencapai gerbang baja besar yang menuju ke jalan rahasia. Namun, pada saat ini, gerbang baja itu tertutup rapat. Jika kekuatan si Feng lebih dari 100 poin, bahkan jika dia tidak memiliki kunci, dia akan dapat membuka paksa gerbang baja ini dengan tangannya sendiri. Namun, dia masih sangat jauh dari memiliki 100 poin kekuatan, jadi dia hanya bisa dengan patuh menggunakan kunci untuk membuka gerbang. Setelah hanya mengambil beberapa langkah ke lorong rahasia, si Feng menemukan bahwa sekelilingnya dipenuhi dengan tulang putih mutiara, sementara dinding di kedua sisi dipenuhi bekas luka pertempuran. Pemandangan seperti itu memberi si Feng firasat yang sangat buruk. Kutukan di hutan 100 hantu mengubah yang hidup menjadi hantu. Itu berarti semua penghuni tempat ini adalah hantu. Tumpukan kerangka ini. Ao! Pada saat ini, sekelompok besar evil spirit hitam pekat keluar dari kedalaman lorong rahasia, meraung. Mata merah mereka dengan kuat mengunci si Feng saat mereka memamerkan taring mereka dan mengacungkan mereka, melaju ke arahnya. Terkutuklah roh jahat, monster biasa. Tingkat 15. HP 700. Roh jahat terkutuk, jika dibandingkan dengan penampakan terkutuk, jauh lebih ganas. Mereka tidak seperti penampakan terkutuk yang lamban dalam gerakan mereka, hanya bergantung pada insting mereka untuk bergerak. Roh jahat terkutuk memiliki kecerdasan tertentu dan sangat hidup. Mereka juga memiliki kegilaan naluriah dan kepekaan terhadap darah dan daging. Roh jahat terkutuk semuanya level 15. Sementara itu, si Feng hanya level 7. Dengan tingkat penekanan 8 level, selain 60% resistensi dan 20% penghindaran serangan fisik, si Feng tidak akan bisa menghadapinya. Bahkan salah satu monster ini, belum lagi sekelompok lebih dari 30. Roh jahat terkutuk ini bahkan bisa memusnahkan party level 15 dengan relatif mudah. Menyaksikan kurset evil spirit ini menyerbu ke arahnya. Si Feng mengeluarkan frost grenade dari tasnya, melemparkannya ke arah mereka. Granat beku langsung habis di tengah-tengah kelompok roh jahat terkutuk. Dalam sekejap mata, roh jahat terkutuk dalam radius 10 yard membeku. Mereka juga menerima 400 kerusakan beku dari ledakan tersebut. Seperti yang diharapkan, peningkatan 100% menjadi kerusakan magis adalah tumit Achilles para hantu ini. Alasan si Feng memilih untuk bergegas ke 100 Ghost Forest adalah frost grenade yang berhasil dia beli selama perjalanannya ke Blackwing City. Granat beku dasar sudah cukup untuk menangani hantu di kota 100 hantu. Lagi pula, 200 kerusakan bukanlah jumlah yang kecil. Selain itu, granat beku akan mengalami peningkatan kerusakan 100% saat digunakan pada hantu di sini, bahkan menjadi lebih luar biasa. Seperti yang diharapkan, granat beku sangat efektif melawan monster tipe hantu ini. Selain itu, mereka memiliki jarak lempar 30 yard dan cooldown 1 detik. Namun, itu setengah efektif bila digunakan melawan pemain. Sebelumnya, si Feng khawatir jumlah frost grenade yang dia bawa ke 100 Ghost Town tidak cukup. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan salah satu dari mereka untuk melawan Absolute Heaven. Selain itu, granat beku mungkin tidak dapat dengan pasti membunuh surga mutlak, dan bahkan jika mereka berhasil membunuh surga mutlak, si Feng akan mengungkapkan salah satu kartu trufnya.
Jika orang lain mengetahui informasi ini dan mulai membuat persiapan melawan Frost Grenade, itu benar-benar akan menjadi perdagangan yang tidak berharga. Jika dia mengungkapkan kartu ini, dia harus mendapatkan keuntungan maksimal darinya. Menggunakan granat beku untuk menyingkirkan satu surga mutlak tidak sepadan. Paling tidak, dia harus menggunakannya untuk memberikan pukulan kejam kepada Marshall Union. Benar. Bagaimana saya bisa lupa bahwa hantu adalah monster tipe kegelapan? Judul Demon Hunter seharusnya cukup berguna. Si Feng tiba-tiba teringat gelar pemburu iblisnya sendiri, menukar gelarnya saat ini. Segera, atribut roh jahat terkutuk berkurang 10%, sementara kerusakan yang mereka terima meningkat 10%. Si Feng kemudian melemparkan Frost Grenade lagi, bom meledak dengan ledakan keras di tengah-tengah kelompok roh jahat. Sepetak kerusakan 440 poin muncul di atas kelompok monster. Seketika, dia memusnahkan 30 lebih roh jahat terkutuk. Sistem, level 15 Cursed Evil Spirit terbunuh. Selisih level 8. XP yang didapat meningkat 800%. Memperoleh 4.800 XP. Sistem, level 15 Cursed Evil Spirit terbunuh. Selisih level 8. XP yang didapat meningkat 800%. Memperoleh 4.800 XP. Sistem, level 15 Cursed Evil Spirit terbunuh. Selisih level 8. XP yang didapat meningkat 800%. Memperoleh 4.800 XP. Serangkaian lebih dari 30 notifikasi muncul di pandangan si Feng. Meskipun monster tipe hantu memberikan EXP paling sedikit, EXP yang dihadiahkan untuk membunuh monster dengan level yang lebih tinggi masih sangat tinggi. Bahkan jika si Feng adalah level 7 sekarang, bila pengalamannya masih meningkat dengan potongan yang cukup besar. Dia mencapai 23% level 7, kecepatan levelingnya bahkan lebih cepat dari roket. Setelah Evil Spirit ini mati, mereka menjatuhkan cukup banyak koin tembaga dan tiny spirit essences. 10 esensi roh kecil dapat digunakan untuk membentuk esensi roh, salah satu bahan yang dibutuhkan untuk menempa keterikatan magis. Oleh karena itu, Spirit Essences juga bernilai banyak uang. Setelah mengumpulkan tetes, si Feng menemukan bahwa roh jahat telah memberinya lebih dari 1 koin perak. Ada juga lebih dari selusin tiny Spirit Essences yang jatuh. Saat dibentuk menjadi Spirit Essence, nilainya 1 koin perak. Ini jelas merupakan tempat yang bagus untuk menghasilkan uang. Meskipun masih ada kehilangan 2 granat beku, dengan total biaya 3 koin perak, jika si Feng dapat memikat lebih dari 50 monster setiap kali, dia hampir tidak akan mendapat untung kecil. Mudah-mudahan akan ada lebih banyak roh jahat di tempat ini, kata si Feng dengan harapan, tangannya memegang Frost Grenade lainnya. Setengah jam kemudian, si Feng akhirnya tiba di pintu keluar jalan rahasia. Jalan rahasia itu sangat panjang, dan dalam perjalanannya ke sini, dia bertemu dengan penyergapan dari 5 kelompok roh jahat lainnya. Namun, granat beku menangani mereka semua. Jumlah roh jahat di setiap penyergapan hanya dihitung sedikit di atas 20, menyebabkan kerugian si Feng. Namun, sebagai imbalannya, pengalaman si Feng dengan cepat meningkat. Dia akan naik level jika dia membunuh beberapa kelompok roh jahat lagi. Itu benar-benar pengalaman yang menyegarkan. Gerbang yang membuka ke 100 Ghost Town ternganga lebar. Sebelum si Feng keluar dari jalan rahasia, dia sudah bisa mendengar raungan dan ratapan yang tak terhitung jumlahnya di luar. Di atas jalan rahasia adalah hotel 100 kota hantu, dan orang bisa membayangkan bahwa jumlah hantu di sana pasti tidak sedikit. Namun, di ruang sempit seperti itu, bukanlah ide yang baik bagi si Feng untuk menggunakan granat beku. Tidak punya pilihan yang lebih baik, si Feng mengaktifkan cincin ketiadaan. Keadaan ketiadaan berbeda dari stealth. Si Feng memasuki ruang lain seluruhnya, dan bahkan hantu tidak dapat menemukan si Feng. Si Feng bisa tetap dalam keadaan ketiadaan untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu, dia berlari dengan liar saat dia dengan cepat meninggalkan hotel, berlari menuju salah satu rumah pribadi. Melihat durasi ketiadaan yang akan segera berakhir.
Jika Si Feng berjalan-jalan di jalan-jalan kota 100 hantu, penuh dengan hantu, dia benar-benar akan mencari kematian. Adapun Frost Grenades, mereka memiliki cooldown 1 detik, dan mereka dapat mencakup setiap lokasi. 3 detik. 2 detik. 1 detik. Dengan hanya 10 yard tersisa sebelum Si Feng mencapai rumah pribadi, keadaan ketiadaan berakhir, tubuhnya terungkap. Tiba-tiba, kepala hantu yang tak terhitung jumlahnya di jalanan semua menoleh ke arah Si Feng, mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Di antara hantu-hantu ini, tidak ada kekurangan monster peringkat elit, roh jahat ganas, dan mereka semua bergegas menuju Si Feng. Bab 126 tertinggal dalam debu. Menyaksikan hantu-hantu yang bergegas keluar dari segala penjuru. Si Feng segera mengaktifkan Windwalk, kecepatannya meningkat pesat saat dia berlari menuju rumah bobrok itu. Awo! Roh jahat ganas peringkat 15 elit mengeluarkan pekikan yang memekakan telinga. Segera, lebih banyak lagi roh jahat terkutuk berlari mendekat, memenuhi rumah pribadi. Di bawah komando roh jahat ganas, mereka semua menyerbu ke dalam rumah dengan cara yang terorganisir dengan baik. Rumah pribadi itu tidak besar, dan tempatnya berantakan, dengan debu menutupi setiap permukaan. Sedangkan pintu utama rumah paling banyak hanya bisa memuat 2 orang sekaligus. Saat roh jahat terkutuk masuk melalui pintu utama, granat beku dasar berukuran kecil meledak di ambang pintu. Udara dingin meluap dari pintu masuk, dan segala sesuatu dalam radius 10 yard membeku. Seketika, 50 lebih kurset Evil Spirits di depan rumah pribadi itu juga membeku, dan damage sebesar 440 poin muncul di atas masing-masing kepala mereka. HP mereka yang tersisa turun di bawah setengah. Dengan roh jahat terkutuk di pintu masuk berakar di tempatnya, yang lain, yang tidak terpengaruh, tidak dapat bergegas masuk ke rumah untuk melahap Si Feng. Frost Grenade dapat menahan Evil Spirit selama 5 detik. Si Feng mengambil kesempatan ini untuk menggunakan Thundering Flash, 3 busur petir segera menembus pintu masuk utama. Namun, karena jarak antar level terlalu lebar, total kerusakan yang ditimbulkan oleh skill tersebut pada masing-masing kurset Evil Spirit bahkan tidak melebihi 100 poin. Sistem, kemahiran kilat gemuruh dinaikkan 3 poin. Namun, karena tingkat tinggi dari roh jahat terkutuk ini, setiap kali Si Feng menggunakan keterampilan untuk menyerang mereka, kemahiran keterampilannya meningkat pesat. Setiap penggunaan akan meningkatkan kemahiran keterampilan sebesar 3 poin. Kebetulan, Si Feng dapat menggunakan kurset Evil Spirits ini untuk melatih kemahiran skillnya sambil menunggu cooldown dari Frost Grenades berakhir. Pemecah bumi. Ledakan api guntur. Keterampilan Awe mendarat di kurset Evil Spirits, satu demi satu. Meskipun kerusakannya sangat rendah, kemahiran keterampilan sangat meningkat. Setelah menggunakan 3 skill, Si Feng melemparkan Frost Grenade lagi. Seketika, 50 lebih roh jahat terkutuk mati, berubah menjadi XP dalam jumlah besar untuk Si Feng dan menjatuhkan banyak koin tembaga dan esensi roh kecil. Dengan gelombang pertama dari kurset Evil Spirits mati, yang di belakang bergegas maju sekali lagi. Si Feng menunggu sampai mereka mulai masuk melalui pintu masuk utama sebelum melemparkan Frost Grenade. Sekali lagi, kurset Evil Spirit berhenti. Si Feng kemudian menggunakan skill yang telah cooldown mereka selesaikan sebelum menggunakan Frost Grenade lainnya untuk menghabisi kurset Evil Spirits ini. Roh jahat terkutuk yang tak terhitung jumlahnya menyerbu kota 100 hantu. Ada juga roh jahat ganas yang terus-menerus memekik dan memikat roh jahat terkutuk lainnya. Pada saat ini, roh jahat terkutuk dan roh jahat ganas memenuhi halaman rumah pribadi. Jika tidak ada tim yang terdiri dari beberapa ratus pemain di sini, itu bisa dibilang mimpi pipa untuk membersihkan semua monster ini. Namun, Si Feng hanya berkemah di dalam rumah pribadi, menggunakan granat beku untuk membersihkan monster-monster ini secara perlahan. Meskipun efisiensinya jauh lebih lambat jika dibandingkan dengan tim dengan ratusan pemain, metodenya sangat aman. Dia juga bisa menggiling untuk kemahiran keterampilan, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dengan kematian batch demi batch roh jahat terkutuk, pengalaman dan kemampuan keterampilan Si Feng meningkat tanpa henti. Bahkan sebelum 5 menit berlalu, Si Feng sudah naik ke level 8.
Meskipun dia telah membunuh sejumlah besar roh jahat terkutuk, menuju kota 100 hantu, jumlah seperti itu hanyalah setetes air di ember. Setelah mencapai level 8, EXP yang dia peroleh dari membunuh Cursed Evil Spirit berkurang banyak. Namun, kematian setiap roh jahat terkutuk masih menghasilkan Si Feng dengan 4200 EXP, dan kecepatan levelingnya masih meningkat lebih cepat dari roket. Dengan setiap gelombang monster yang terbunuh, bilah pengalamannya terisi oleh bongkahan besar. Jika orang lain melihat ini, mata mereka kemungkinan besar akan keluar dari rongganya. Mereka hanya bisa menaikkan bar pengalaman mereka sedikit demi sedikit setelah berjuang selama 1 atau 2 jam. Namun, bilah pengalaman Si Feng berkembang sebagian besar dengan setiap momen yang berlalu. Dengan penurunan yang lambat dari granat beku Si Feng yang tersisa, jumlah roh jahat terkutuk juga terus turun. Situasi ini sangat membuat marah para roh jahat ganas, dan mereka bekerja lebih keras untuk memanggil sekutu mereka. 20 menit kemudian, kilatan emas mengelilingi tubuh Si Feng. Dia naik level sekali lagi, mencapai level 9. Sementara itu, ledakan api guntur telah naik ke level 2, dan Earth Splitter ke level 3. Jika menyertakan bonus level skill dari Abyssal Blade, Thunder Flame Explosion akan menjadi level 4, sedangkan Earth Splitter akan menjadi level 5. Ledakan api guntur, tipe aksi. Tingkat 4. Membutuhkan senjata jarak dekat. Menyebabkan 300 base damage dan tambahan damage api dan guntur ke musuh dalam radius 5 yard. Musuh yang terkena serangan akan ditempatkan dalam keadaan pingsan selama 4,5 detik. Cooldown, 36 detik. Pemecah bumi. Tingkat 5. Membutuhkan pedang. Menyebabkan 190 base damage dan berdasarkan periode pengisian daya antara 0,2 detik hingga 3 detik, maksimum 360% damage senjata. Jarak serang 10 yard. Cooldown, 40 detik. Cooldown dari kedua skill ini sangat berkurang, sementara kekuatan mereka meningkat. Jika kedua skill digunakan, monster biasa dengan level yang sama akan mati tanpa pertanyaan. Namun, bagian yang paling menakutkan adalah fakta bahwa Si Feng telah naik ke level 9. Bahkan di seluruh kota Sungai Putih, tidak ada yang bisa menemukan pemain level 9 lainnya. Jika ada peringkat untuk level, Si Feng tidak diragukan lagi akan ditempatkan di tempat nomor 1, sementara pemain di tempat kedua masih jauh dari level 8. Dapat dikatakan bahwa Si Feng telah meninggalkan orang lain dalam debunya, dan bahkan jika yang lain mencoba, mereka tidak dapat mengejar. Setelah mencapai level 9, Si Feng menempatkan semua poin atributnya ke agility. Dengan ini, agility Si Feng akhirnya mencapai 75 poin, memenuhi syarat untuk melengkapi jubah pengejar kegelapan. Setelah melengkapi Dark Pursuer Escape, atribut Si Feng meningkat pesat sekali lagi, agility-nya segera meningkat menjadi 80 poin. Selama mencapai 100 poin, dia bisa membuka keahlian tersembunyi khusus agility, sangat meningkatkan kekuatan pertempurannya. Selain itu, HP Si Feng juga meningkat menjadi 1200 poin, movement speed-nya menjadi 24 poin, dan attack speed-nya menjadi 30 poin, membuatnya bisa mempelajari skill Silent Steps. Lain kali dia bertemu Absolute Heaven, dia tidak akan membiarkannya melarikan diri dengan mudah. Sekarang Si Feng adalah level 9, tingkat penindasan dari roh jahat terkutuk tidak lagi sepenting sebelumnya. Selain itu, Thundering Flash, Earth Splitter, dan Thunder Flame Explosion semuanya juga naik level, terutama meningkatkan kekuatan mereka. Saat ini, Si Feng hanya perlu menggabungkan 1 Frost Grenade dan 3 keahliannya untuk mengakhiri Cursed Evil Spirit, menyelamatkannya dari banyak Frost Grenade. Setelah itu, Si Feng terus membantai Cursed Evil Spirit selama lebih dari selusin menit, bar pengalamannya naik menjadi 36% dari level 9. Selama dia terus menggiling seperti ini selama 1 jam, dia pasti bisa mencapai level 10. Sayangnya, Si Feng telah membersihkan semua roh jahat terkutuk yang pernah memenuhi jalanan. Akhirnya, roh jahat ganas itu tidak lagi bisa berdiam diri. Mereka melepaskan raungan marah, berniat untuk mencabik-cabik Si Feng dengan tangan kosong mereka sendiri. Adegan itu menakuti roh jahat terkutuk lainnya.
Mereka buru-buru berpisah untuk memberi jalan kepada roh jahat ganas. Tiba-tiba, lebih dari selusin makhluk yang tampak menyeramkan menyerbu rumah pribadi, masing-masing dari roh jahat ganas berniat untuk merobek si Feng menjadi puluhan ribu keping. Roh jahat ganas, peringkat elit. Tingkat 15. HP 5000500. Dibandingkan dengan roh jahat terkutuk, tidak hanya roh jahat ganas memiliki tubuh yang lebih besar, tetapi kekuatan serangan dan kecepatan gerakan mereka juga jauh melampaui yang sebelumnya. Mereka memiliki banyak keterampilan jarak dekat yang kuat, selain 5000 HP, resistensi 70%, dan penghindaran serangan fisik 30%. Mereka mampu dengan mudah menghancurkan kelas jarak dekat manapun di level yang sama. Selain itu, kerusakan serangan magis yang digunakan pada monster ini hanya meningkat sebesar 50%, sedangkan kerusakan magis dari atribut yang sama akan berkurang sebesar 50%. Akibatnya, bahkan kelas penyihir pun tidak berdaya melawan mereka. Namun, itu masih bukan aspek yang paling menakutkan dari monster-monster ini. Setelah domain dewa menjalani evolusi pertamanya, monster biasa di atas level 10 semuanya memiliki sejumlah kebijaksanaan. Sementara itu, elit level 15 ini memiliki kebijaksanaan yang lebih besar, meningkatkan kecakapan pertempuran mereka berkali-kali lipat. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, roh jahat ganas ini membantai banyak pemain dari Glorious Light. Untuk membunuh roh jahat ganas ini, Glorious Light telah membayar dengan nyawa ratusan pemain. Akhirnya di sini, ya. Meskipun menyaksikan roh jahat ganas bergegas ke arahnya, si Feng tetap sangat tenang. Sebenarnya, ada satu hal yang selalu ingin diketahui si Feng. Di domain dewa, jika monster dengan kecerdasan tinggi ini bertemu dengan pemain yang sangat melampaui mereka, reaksi seperti apa yang akan terjadi? Bab 127 Penunggang Hantu. Sama seperti roh jahat ganas hendak bergegas ke rumah, si Feng mengeluarkan granat beku menengah dari tasnya, melemparkannya. Para roh jahat ganas sudah memiliki pemahaman yang kasar tentang kekuatan hebat granat beku, dan mereka menunjukkan penghinaan yang ekstrim terhadapnya. Bahkan tanpa berusaha menghindari Frost Grenade, cakar hitam pekat mereka tiba-tiba menjulur ke depan, menebas ke arah jantung si Feng. Namun, setelah Frost Grenade habis, udara dingin yang mengembang beberapa kali lebih dingin dari sebelumnya. Pada saat ini, roh jahat ganas segera menyadari ada sesuatu yang salah, ekspresi menyeramkan di wajah mereka mengungkapkan sedikit ketakutan. Dalam sekejap mata, udara dingin menyerbu bentuk semua roh jahat ganas, mengubah mereka menjadi patung es. Granat beku menengah adalah kartu truf yang telah disiapkan si Feng. Masing-masing bernilai 10 koin perak, yang hampir beberapa hari dari penghasilan pemain pro. Granat beku menengah juga menyebabkan 1-3-20 kerusakan pada masing-masing roh jahat ganas. Dengan dilengkapi gelar pemburu iblis si Feng, roh jahat ganas masing-masing hanya memiliki maksimum 4500 HP, dan serangan ini langsung menghancurkan sepertiga dari HP mereka. Karena menggunakan Intermediate Frost Grenades untuk pertama kalinya, itu mencapai efek maksimal. Ketika digunakan lain kali, roh jahat ganas ini akan memiliki resistensi es, sangat mengurangi potensi kerusakan dari granat es menengah. Mati! Si Feng menghunus pedangnya, kakinya bergerak ke posisi yang tepat sebelum menggunakan Thundering Flash. 3 busur listrik berwarna hijau melingkupi para roh jahat yang ganas. Kilat gemuruh milik kerusakan sihir tipe petir, karenanya, kerusakannya meningkat sebesar 50% saat digunakan pada roh jahat ganas. Selain itu, si Feng sudah mencapai level 9, sedangkan Abyssal Blade bisa mengabaikan level monster sebanyak 5 level. Pada kenyataannya, roh jahat ganas hanya dianggap satu tingkat lebih tinggi dari si Feng, dan tingkat penekanan pada si Feng hampir tidak ada. Kilat gemuruh level 5 memberikan kerusakan 176, 230, dan 297 pada monster beku ini. Skill tersebut juga memberikan efek amplifikasi tambahan pada monster, meningkatkan damage yang mereka terima sebesar 30% selama 20 detik berikutnya. Dengan roh jahat ganas yang tidak dapat bergerak selama 5 detik penuh, si Feng dapat melancarkan serangan ke arah mereka dengan bebas. Mencacah. Cincang ganda. Pemecah bumi.
Kerusakan tipe fisik tidak berbeda dengan goresan pada roh jahat ganas ini, dan bahkan Earth Splitter yang terisi penuh menyebabkan tidak lebih dari 100 kerusakan. Detik demi detik berlalu, es yang menutupi tubuh roh jahat ganas mulai menunjukkan tanda-tanda retak. Hanya sesaat sebelum mereka berjuang bebas dari penjara mereka. Si Feng melompat ringan, Abyssal Blade terangkat tinggi saat mengembunkan kekuatan guntur dan nyala api di sekitarnya. Ketika Si Feng mendarat di tengah-tengah kelompok roh jahat ganas, sebuah ledakan tiba-tiba terjadi. Guntur dan api langsung menelan sekitarnya, menyelimuti roh jahat ganas dan menyebabkan kerusakan lebih dari 500 poin. Hanya dalam sekejap, semua roh jahat ganas kehilangan 2/5 dari HP mereka, dan dia memaksa mereka semua dalam keadaan pingsan. Karena monster-monster ini adalah elit berlevel tinggi, kondisi pingsan menjadi kurang efektif pada mereka, bertahan paling lama, 3 detik. Sementara itu, setelah atribut Si Feng meningkat pesat secara eksplosif, dia menciptakan 12 gambar pedang. Seperti angin kencang, Si Feng menyapu roh jahat ganas. Beberapa kerusakan sekitar 30 poin muncul di atas kepala roh jahat ganas, dengan kerusakan sesekali 60 poin atau lebih. Segera, HP roh jahat ganas berkurang sedikit sekali lagi. Saat 3 detik akan berlalu, Si Feng melemparkan granat frost menengah lainnya, mengubah roh jahat ganas ini menjadi patung es lagi. Kali ini, granat beku menengah hanya berhasil menyebabkan 860 kerusakan pada monster. Namun, kerusakannya cukup untuk mengurangi HP dari roh jahat ganas ini ke level kritis. Roh jahat ganas ini benar-benar tidak membayangkan orang lemah seperti Si Feng begitu kuat. Dalam rentang waktu singkat kurang dari 10 detik, dia berhasil mengirim mereka semua mendekati pintu kematian. Setiap roh jahat ganas ini mengungkapkan ekspresi ketakutan. Mereka mulai berjuang keluar dari es dengan sekuat tenaga, hati mereka dipenuhi dengan pikiran untuk melarikan diri. Sayangnya, usaha mereka sia-sia. Saat 1 detik lagi berlalu, Si Feng membuang granat beku menengah ketiga, merenggut nyawa lebih dari selusin roh jahat ganas. Setelah kematian mereka, roh jahat ganas menjatuhkan setumpuk jarahan. Sistem, roh jahat ganas level 15 terbunuh. Selisih level 6. XP yang didapat meningkat 600%. Memperoleh 12.000 XP. Sistem, roh jahat ganas level 15 terbunuh. Selisih level 6. XP yang didapat meningkat 600%. Memperoleh 12.000 XP. Sistem, roh jahat ganas level 15 terbunuh. Selisih level 6. XP yang didapat meningkat 600%. Memperoleh 12.000 XP. Serangkaian pemberitahuan muncul di hadapan Si Feng. Segera, bila pengalaman Si Feng naik menjadi 54% dari level 9, mendorongnya lebih dekat ke ambang level 10. Tanpa kepemimpinan dari roh jahat ganas, naluri roh jahat terkutuk terhadap daging dan darah segera berkobar, semuanya dengan sungguh-sungguh masuk melalui pintu masuk rumah pribadi. Namun, Si Feng dengan cepat menangani mereka menggunakan granat beku dasar, dan kematian roh jahat terkutuk meningkatkan pengalamannya menjadi 67% dari level 9. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Si Feng naik lebih dari 2 level. Meskipun kecepatan levelingnya sangat cepat, uang yang dia habiskan untuk melakukannya sama mencengangkan. Metode leveling seperti itu hanya mungkin dilakukan oleh seorang taipan seperti Si Feng. Lagi pula, setiap granat beku dasar berharga 1 perak, 50 tembaga. Selain fakta bahwa Si Feng telah menggunakan lebih dari 400 granat beku dasar, dia juga menggunakan 3 granat beku menengah, yang masing-masing berharga 10 koin perak. Secara keseluruhan, Si Feng menghabiskan lebih dari 6 koin emas untuk mencapai kecepatan leveling seperti itu. Jika dikonversi ke kredit, itu akan menghabiskan lebih dari 60.000 kredit untuk upaya ini. Dengan kata lain, setiap level menghabiskan Si Feng lebih dari 30.000 kredit. Bahkan anggota elit masyarakat tidak mampu membayar pengeluaran seperti itu. Setelah itu, Si Feng mengumpulkan tetesan dari monster. Dengan seluruh jalan hantu dibunuh oleh Si Feng, dia membutuhkan lebih dari setengah jam untuk mengumpulkan semua jarahan yang jatuh. Membuat perhitungan kasar, Si Feng menemukan bahwa dia sebenarnya tidak rugi.
Sebaliknya, dia mendapat untung dari petualangannya ini. Si Feng mengambil total 1 emas, 32 perak. Di antara rampasan, ada juga lebih dari 3.000 tiny spirit essences, lebih dari 10 buku keterampilan untuk berbagai kelas, puluhan keping peralatan umum level 12 dan level 13, lebih dari 20 keping peralatan perunggu level 10 ke atas, dan 2 keping level 15 peralatan misterius besi. Adapun 2 potong peralatan besi misterius, satu adalah kemeja kain level 15 untuk penyihir, dan yang lainnya adalah kapak besar 2 tangan level 15. Di antara keduanya, senjata itu yang paling berharga. Kemeja penyihir bisa dijual lebih dari 1 koin emas, sedangkan kapak besar akan dijual setidaknya 2 koin emas. Adapun peralatan perunggu, masing-masing bagian akan dijual setidaknya 20 koin perak. Keuntungan si Feng hanya menembus atap. Tempat ini sangat menguntungkan. Saya akan membawa Blackie dan yang lainnya untuk naik level di masa depan. Si Feng merasa ini adalah lokasi yang optimal. Belum lagi fakta bahwa dia mendapat untung terlepas dari semua uang yang dia habiskan, levelnya juga meningkat dalam sekejap, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Namun, dia masih membutuhkan waktu sebelum mengambil keputusan. Saat ini, dia perlu membiarkan yang lain perlahan-lahan membiasakan diri dengan metode pertempuran di domain dewa yang baru berevolusi. Jika mereka hanya bergantung pada granat beku untuk naik level, teknik mereka tidak akan pernah meningkat. Setelah membersihkan hantu dari seluruh jalan, si Feng dengan mudah tiba di alun-alun pusat kota 100 hantu. Meskipun tidak ada lagi hantu yang tersisa di jalan, alun-alun pusat masih padat dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Sementara itu, di tengah alun-alun, api biru samar menyala terang di atas air mancur, memancarkan cahaya biru tua. Nyala api ini adalah api iblis biru es, dan saat ini dijaga oleh roh jahat ganas. Selain itu, ada seorang ksatria, mengenakan baju besi hitam legam, berdiri di antara para roh jahat ganas. Ksatria itu membawa pedang besar berwarna perak di punggungnya, dan kedua matanya memancarkan cahaya hijau saat dia berdiri diam di samping. Semua hantu yang mengelilingi ksatria ini memperlakukannya dengan hormat, menunggu perintahnya. Sifat ksatria ini berbeda dari hantu lainnya. Seluruh tubuhnya hanyalah kerangka yang diselimuti api biru redup. Panas yang dikeluarkan oleh api tersebut menyebabkan tanah di sekitarnya mengering dan retak. Ghost Rider, pangkat kepala suku. Tingkat 15. HP 100.000, 100.000. Seperti yang diharapkan, itu sangat kuat. Tidak heran Glorious Light kehilangan beberapa ratus pemain elit mereka setelah melawan Ghost Rider. Hanya dengan melihatnya, si Feng tahu tidak mungkin baginya untuk melakukan konfrontasi langsung dengan Ghost Rider. Tanpa beberapa ratus pemain elit, mustahil untuk membunuh Ghost Rider. Selain itu, ada juga ribuan roh jahat terkutuk dan roh jahat ganas yang hadir. Bab 128 melibatkan Ghost Rider. Api di mata Ghost Rider berkelap-kelip, emosinya mustahil untuk dilihat. Namun, tidak ada roh jahat ganas yang berani mendekat dalam jarak 20 yard darinya. Dengan kehebatan Ghost Rider yang menakutkan, bahkan jika si Feng telah naik ke level 20 dan membawa serta tim elit yang terdiri dari 20 orang, dia masih akan gagal membunuh Ghost Rider. Selain itu, ada kemungkinan 90% mereka akan musnah. Ghost Rider terlalu kuat. Pada tahap permainan ini, banyak guild kadang-kadang akan bertemu dengan beberapa monster elit atau elit khusus, dan mereka biasanya dapat menangani monster-monster ini hanya dengan sebuah party atau tim. Namun, setelah evolusi domain dewa, bahkan hanya monster peringkat kepala suku level 5 yang dapat sepenuhnya memusnahkan tim 20 orang yang diisi dengan pemain elit level 5. Selain itu, monster di atas level 10 akan memiliki kecerdasan yang sangat meningkat. Kepala suku level 10 membutuhkan setidaknya 30 pemain elit level 15 untuk dihadapi, dan bahkan saat itu, jumlah korban akan sangat tinggi. Adapun kepala suku berlevel tinggi seperti Ghost Rider, ia memiliki berbagai macam keterampilan merusak KW. Itu juga mampu memerintah semua hantu di seluruh kota 100 hantu. Meskipun itu hanya monster level 15, kesulitan penyerbuannya bahkan di atas kepala suku level 20.
Glorious Light telah mengirimkan ribuan anggotanya untuk membunuh Ghost Rider, membayar harga yang sangat mahal. Saat ini, Si Feng kekurangan sumber daya dan pengaruh. Belum lagi jarak 6 level, dia juga sendirian di tempat ini. Dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menantang Ghost Rider. Sepertinya saya hanya bisa menggunakan metode itu. Si Feng mengamati situasi di tengah alun-alun, dalam hati menjalankan perhitungan dan simulasi dalam pikirannya. Saat ini, dia berdiri lebih dari 300 yard dari air mancur. Jika dia ingin mendapatkan Ice Blue Devil Flame, pertama dan terutama, dia harus membuang semua roh jahat terkutuk dan roh jahat ganas ini, lalu akhirnya, berurusan dengan Ghost Rider. Selama ada kesalahan terkecil, dia akan mati dan dikirim kembali ke kota. Si Feng mengeluarkan 2 gulungan sihir tingkat 2. Ini adalah satu-satunya 2 gulungan berharga yang tersisa yang dia tinggalkan. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan yang lain di masa depan, karena mendapatkan gulungan ini sangat bergantung pada keberuntungan seseorang. Jika bukan karena mendapatkan Ice Blue Devil Flame, dia bahkan tidak akan menggunakan barang berharga seperti itu. Phantom Kill, Si Feng meneriakkan dalam hati, doppelganger dari dirinya perlahan terbentuk menjadi ada. Si Feng segera menyerahkan lebih dari selusin Frost Grenade ke doppelgangernya. Doppelganger itu kemudian bergegas menuju alun-alun. Saat doppelganger menginjakkan kaki ke alun-alun, Ghost Rider segera menemukannya. Tengkorak putih mutiara Ghost Rider menoleh ke arah si doppelganger, api di rongga matanya berkobar. Semua makhluk hidup harus mati. Ghost Rider menghunus pedang besar perak dari punggungnya, mengarahkannya ke doppelganger. Api biru yang mengelilingi tubuhnya tiba-tiba bergerak untuk menelan pedang besar itu juga, membengkokkan bentuk pedang besar itu. Pangkal pedang berubah menjadi tengkorak berwarna putih dan ujung berduri yang tampak menyeramkan muncul di bilahnya. Mengikuti perintah Ghost Rider, kurset Evil Spirit yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun melonjak ke arah doppelganger seperti gelombang pasang. Doppelganger mengaktifkan gulir kecepatan. Itu kemudian mengeluarkan Frost Grenade, langsung mengubah sekelompok besar kurset Evil Spirit menjadi patung es, sebelum berbalik untuk melarikan diri. Di pihak Si Feng, dia mengaktifkan Windwalk dan menggunakan Speed Scroll, lalu mengaktifkan Ring of Nothingness. Begitu dalam keadaan kosong, Si Feng berlari menuju air mancur seperti angin kencang. Saat durasi keadaan ketiadaan dengan cepat berlalu, jarak Si Feng antara air mancur menjadi lebih pendek. 300 yard. 200 yard. 100 yard. Saat Si Feng hendak tiba di air mancur, cengkeramannya pada 2 gulungan sihir tingkat 2 semakin erat. Ekspresinya menjadi sangat tenang saat kedua matanya terpaku pada jantung air mancur. Tikus kecil, apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi dari mataku? Ghost Rider tiba-tiba muncul di hadapan Si Feng, dan seolah-olah api di matanya bisa melihat melewati semua hal, ia berbicara dengan nada menghina yang dalam. Ghost Rider kemudian mengangkat White Bone Great Sword, api biru samar yang mengelilingi pedang segera menaikkan suhu di sekitarnya ke tingkat yang sangat panas. Dengan gelombang yang tiba-tiba, pedang besar itu berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, membelah udara saat turun ke kepala Si Feng. Bagaimana mungkin? Si Feng terkejut. Dia tidak meragukan bahwa pedang Ghost Rider memiliki kemampuan membunuhnya secara instan. Oleh karena itu, kedua kakinya melengkung menjadi tikungan, tubuhnya sama-sama membungkuk ke bawah. Seperti seekor kucing yang melengkungkan tubuhnya, Si Feng langsung mengeluarkan kedua Abyssal Blade dan Crimson Blade, menggunakan pari dengan kedua pedangnya. Tiba-tiba, kaki Si Feng meledak dengan kekuatan, dan dengan tambahan kekuatan dari punggung bawahnya, Si Feng menyerang langsung ke pedang besar yang turun. 3 pedang bertabrakan satu sama lain menciptakan suara ledakan. Kekuatan besar Ghost Rider menyebabkan tanah tempat Si Feng berdiri retak, debu dan kotoran berserakan. Tubuh Si Feng, juga, telah dipindahkan dari keadaan kehampaan, terungkap di samping air mancur. Meskipun Si Feng tidak menerima kerusakan apapun dari tabrakan itu, api pedang besar tulang putih terlalu panas. Karena Abyssal Blade adalah senjata ajaib, tidak ada masalah dengannya. Namun, Crimson Blade peringkat perak rahasia berbeda. Tidak hanya daya tahannya sangat berkurang,
tetapi Crimson Blade sendiri juga berubah menjadi merah menyala dan bahkan menunjukkan tanda-tanda meleleh. Sementara itu, Ghost Rider sedikit terkejut karena pedangnya tidak langsung memberikan kemenangan. Namun, dia mengayunkan pedangnya untuk serangan kedua. Api di White Bone Greatsword melonjak, naik lebih dari 5 meter ke udara saat pedang menebas Si Feng. Ini adalah tebasan api iblis dari Ghost Rider. Saat jurus ini digunakan, semua makhluk yang berada di jalurnya akan kehilangan nyawa dan menjadi abu. Namun, bertentangan dengan ekspektasi, Si Feng tidak mundur saat menghadapi serangan ini. Sebagai gantinya, dia mengaktifkan Defensive Blade saat dia bergegas menuju Ice Blue Devil Flame. Meskipun Devil Flame Slash dari Ghost Rider mendarat di Si Feng, itu tidak berpengaruh sama sekali. Sebaliknya, Si Feng memanfaatkan gelombang uap yang dihasilkan oleh pedang besar tulang putih untuk lebih meningkatkan kecepatannya. Sama seperti Si Feng hendak mencapai Ice Blue Devil Flame, seolah-olah mereka telah lama bersiap untuk saat ini, puluhan roh jahat ganas bergegas ke arahnya. Menjadi beku. Si Feng membuang granat es menengah, mengubah semua roh jahat ganas menjadi patung es. Sekelompok sampah, melihat bahwa bawahannya benar-benar tidak berguna, Ghost Rider mengutuk dengan keras. Itu tiba-tiba melompat, tubuhnya mendarat dan menghalangi Si Feng. Pedang besarnya kemudian menebas ke bawah. Mati, tikus kecil. Ikatan abisal. 9 rantai hitam pekat langsung mengikat Ghost Rider, menyelamatkan nyawa Si Feng. Namun, kekuatan Ghost Rider terlalu besar. Dalam sekejap mata, salah satu rantai putus. Melihat ini, Si Feng tidak berani menghentikan gerakannya saat dia berlari menuju air mancur. Tikus kecil yang malang, kamu benar-benar membuatku marah kali ini. Ghost Rider meraung saat melihat bahwa Si Feng sudah berada di samping Ice Blue Devil Flame. Itu berjuang bebas dari rantai yang mengikatnya, tubuhnya berubah menjadi bayangan saat ia menyapu ke arah Si Feng, sepenuhnya berniat untuk memotongnya menjadi potongan daging. Karena api Ghost Rider, efek pembekuan dari Frost Grenade juga sangat melemah. Roh jahat ganas dengan cepat dicairkan dari penjara es mereka, semuanya menyerbu Si Feng sekali lagi. Si Feng hanya mengungkapkan senyum tipis pada pemandangan ini. Dia menyebar membuka gulungan sihir tingkat 2 berwarna biru tua di tangannya. Dalam sekejap, mana yang dikaitkan dengan air dari lingkungan sekitarnya berkumpul di atas gulungan sihir. Luapan pasang surut. Si Feng mengarahkan gulungan sihir ke arah Ghost Rider dan roh jahat ganas yang masuk, lingkaran sihir biru tua terbentuk di atas gulungan. Segera, semburan dahsyat mengalir keluar dari lingkaran sihir, menelan Ghost Rider dan roh jahat ganas. Tekanan air yang dihasilkan bahkan menyebabkan lubang yang dalam terbentuk di tanah. Kekuatan mantra tier 2 langsung membunuh semua roh jahat ganas. Namun, sihir ini tidak terlalu merusak Ghost Rider karena, pada saat hidup dan mati, Ghost Rider menggunakan White Bone Greatsword untuk memblokir tidal overflow. Akibatnya, semburan ganas itu hanya mendorong mundur Ghost Rider sejauh lebih dari 30 yard. Pada jarak seperti itu, Ghost Rider hanya membutuhkan beberapa langkah untuk mencapai Si Feng. Namun, waktu diperlukan untuk mengambil Ice Blue Devil Flame, waktu yang tidak akan diberikan oleh Ghost Rider kepada Si Feng. Saat Ghost Rider mengambil langkah pertama yang penuh amarah menuju Si Feng, Si Feng mengeluarkan gulungan berwarna emas terakhir di tangannya. Gulungan itu mengeluarkan kekuatan suci dan tak tergoyahkan, dan itu juga merupakan kartu truf terakhir Si Feng. Bab 129, Api Setan Biru Es. Tikus kecil yang malang, rasakan murka api neraka. Api di rongga mata Ghost Rider mampu melihat melalui semua hal, dan ketika melihat gulungan di tangan Si Feng, itu mengungkapkan ekspresi menghina seperti manusia. Meskipun kekuatan sihir tier 2 sangat besar, itu tidak cukup untuk memberikan pukulan berat. Selain itu, berapa banyak gulungan sihir tingkat 2 yang mungkin dimiliki Si Feng? Jika pemain lain mengetahui pikiran Ghost Rider, mereka pasti tidak akan mengira Ghost Rider adalah NPC, tetapi pemain yang sebenarnya. Namun, setelah evolusi domain dewa, kecerdasan monster peringkat tinggi ini hanya setinggi itu. Pada saat ini, api biru samar yang mengelilingi Ghost Rider semuanya menghilang. Nyala api semuanya berkumpul di White Bone Greatsword, meningkatkan nyala api 10 kali lipat.
Semua makhluk hidup harus mati, teriak Ghost Rider. Raungan mengamuk bergema di seluruh alun-alun pusat saat Ghost Rider tiba-tiba melemparkan White Bone Greatsword di tangannya. Begitu White Bone Greatsword meninggalkan tangan Ghost Rider, itu berubah menjadi ular api berwarna biru samar. Ular api itu panjangnya lebih dari 10 meter, dan jika digulung menjadi satu bundel, itu akan terlihat seperti bangunan kecil. Ular itu membuka mulutnya, menggigit ke arah Si Feng. Saat ular api ganas semakin dekat dan semakin dekat, Si Feng masih belum mengaktifkan gulungan sihir tingkat 2 terakhir di tangannya. Gulungan ajaib ini berbeda dari gulungan ajaib lainnya karena memerlukan beberapa waktu untuk berlaku setelah diaktifkan. Buru-buru. Tolong cepat. Cepat, sial. Saat ular api terbang semakin dekat, Si Feng mulai panik. Namun, bila aktivasi masih meningkat perlahan seperti biasanya. Saat mulut ular api yang melebar hendak melahap Si Feng, bila aktivasi selesai memuat. Sistem, senjata peringkat misterius besi atau lebih tinggi diperlukan untuk dikorbankan. Konfirmasi untuk berkorban? Tanpa ragu, Si Feng memilih untuk berkorban. Adapun senjata yang dikorbankan, itu adalah Crimson Blade yang dia pegang di tangannya. Pada saat ini, Crimson Blade telah berkurang menjadi hanya besi tua, dan tidak ada artinya bagi Si Feng untuk terus memegangnya. Dalam sekejap mata, Crimson Blade di tangannya mengeluarkan cahaya keemasan, menyinari seluruh alun-alun pusat. Pada saat yang sama, dengan Si Feng sebagai titik fokus, sebuah lingkaran sihir emas besar muncul. Lingkaran sihir kemudian naik ke langit dengan kecepatan tinggi. Ketika cahaya keemasan menyinari ular api, ia meratap kesakitan. Setelah itu, Crimson Blade berubah menjadi aliran cahaya, melesat ke udara. Detik berikutnya, aliran cahaya berubah menjadi ribuan pedang cahaya suci. Pedang suci menghujani dari langit, membentuk domain suci dalam radius 30 yard di sekitar Si Feng. Ular api, yang berada di dalam domain, segera ditembaki oleh puluhan pedang suci, tubuhnya tidak dapat bergerak bahkan 1 inci pun. Ular api mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Berhasil pada detik terakhir. Si Feng menghela nafas saat dia melihat ribuan pedang suci yang mengelilinginya. Pedang suci bahkan mengelilingi air mancur juga. Segera, Si Feng mulai mengambil Ice Blue Devil Flame. Gulungan sihir emas ini adalah gulungan sihir penyelamat tier 2 yang paling kuat yang dimiliki Si Feng, segel pedang suci. Saat digunakan, semua serangan dalam radius 30 yard akan diblokir. Sementara semua musuh dalam area yang terpengaruh akan ditekan, mencegah mereka bergerak bahkan 1 inci pun. Namun, pengguna tidak akan dapat menyerang musuh manapun, dan musuh serta serangan luar manapun tidak dapat memasuki domain suci. Durasi domain suci adalah 36 detik. Karena efek ini, segel pedang suci dianggap sebagai gulungan pertahanan terkuat di antara semua gulungan sihir tingkat 2. Sementara itu, Si Feng hanya membutuhkan sekitar 5 detik untuk mengumpulkan Ice Blue Devil Flame. Selain Chast Time dari Return Scroll, yang membutuhkan 30 detik, total waktunya juga pas. Ghost Rider di luar penghalang suci langsung memasuki amukan hebat. Itu mengeluarkan kapak besar tulang putih, mengayunkannya ke penghalang suci berulang kali seperti dewa kematian. Sayangnya, semua usahanya tidak membuahkan hasil. Segel pedang suci adalah keterampilan pertahanan terkuat di antara semua keterampilan tier 2. Belum lagi serangan kepala suku level 15, bahkan jika itu adalah skill tier 3 normal, itu tidak dapat dengan mudah menghancurkan penghalang suci. Dengan sangat cepat, Si Feng selesai mengambil tier 2 Mysterious Flame yang panas terik, Ice Blue Devil Flame. Meskipun hatinya saat ini dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa, dia menekannya dan mengaktifkan pedang pertahanan. Dia kemudian memulai nyanyian untuk gulungan kembali. Tikus kecil yang tercela, aku pasti akan membuatmu menderita seperti neraka. Melihat bahwa Si Feng telah mengambil Ice Blue Devil Flame, Ghost Rider tiba-tiba mengamuk. Api biru samar yang menutupi tubuhnya berkobar beberapa kali lebih besar dari sebelumnya, dan dia mengayunkan kapak besar tulang putihnya ke tanah dengan sekuat tenaga. Ledakan! Seluruh alun-alun pusat mulai bergetar. Tanah alun-alun pecah, menyemburkan puluhan pilar api, mengirimkan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya beterbangan.
Baru sekarang si Feng sepenuhnya menyadari betapa kuatnya Ghost Rider itu. Pertukaran sebelumnya yang mereka lakukan bahkan bukan pemanasan untuk Ghost Rider. Untungnya, si Feng memiliki keterampilan pertahanan tier 2 terkuat di sisinya. Jika itu hanya gulungan pertahanan tier 1, itu tidak akan bisa menangkis Ghost Rider sama sekali. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit. Meskipun Ghost Rider melancarkan serangan ke penghalang suci seperti orang gila, untungnya, tak satu pun dari mereka membuat perbedaan nyata. Ghost Rider hanya bisa menyaksikan si Feng menyelesaikan nyanyian untuk gulungan kembali. Dengan hanya 2 detik tersisa untuk nyanyian selesai, durasi perisai pedang suci berakhir. Pada saat ini, Ghost Rider mengungkapkan senyum sinis saat berlari maju 2 langkah, langsung tiba sebelum si Feng. Dengan kapak terangkat, Ghost Rider menyerang si Feng. Peng! Kapak itu tidak dapat maju lebih jauh ketika jaraknya beberapa sentimeter dari tubuh si Feng. Si Feng terkejut hingga berkeringat dingin. Kecepatan Ghost Rider terlalu cepat setelah mengamuk. Bahkan dia hanya bisa melihatnya bergerak. Untungnya, dia telah mengaktifkan Defensive Blade sebelumnya. Blade pertahanan level 2 benar-benar dapat menahan 4 serangan jarak dekat atau 7 serangan jarak jauh. Sekarang skill itu memblokir 1 serangan, hanya tersisa 3 blok lagi. Melihat bahwa serangannya tidak menghasilkan apa-apa, api di rongga mata Ghost Rider membeku sedikit. Itu kemudian mulai menyerang si Feng dengan gila-gilaan. Pukulan kedua. Pukulan ketiga. Serangan keempat. Sangat cepat, ketiga blok si Feng yang tersisa habis. Ghost Rider kemudian tiba-tiba melakukan horizontal slash, berniat membelah si Feng menjadi 2. Pada saat hidup dan mati, si Feng menyelesaikan nyanyian gulungan kembali selangkah lebih maju. Dia kemudian berubah menjadi cahaya putih, menghilang. Kapak tulang putih hanya berhasil mengiris cahaya putih menjadi 2, tetapi tidak untuk si Feng. Ao! Ghost Rider sangat marah. The Ice Blue Devil Flame adalah harta yang paling berharga. Alasan mengapa itu bisa berubah dari penampakan terkutuk menjadi penunggang hantu adalah karena api setan biru es. Selama masih setengah tahun lagi, ia bisa sekali lagi berevolusi dan menjadi Lord. Dengan kekuatan seorang penguasa, ia dapat meluncurkan serangan ke makhluk hidup di kota terdekat, perlahan-lahan memperkuat pasukan hantunya. Sekarang, bagaimanapun, Ice Blue Devil Flame direnggut oleh seekor tikus kecil yang malang tepat di depan matanya. Jadi, bagaimana dia seharusnya tidak menjadi marah? Setelah kembali ke kota daun merah, si Feng mau tidak mau menyeka keringat dingin dari dahinya. Jika dia lebih lambat bahkan 1 milidetik, dia pasti sudah mati. Pada saat itu, dia tidak hanya akan menyia-nyiakan 2 gulungan sihir tingkat 2, dia juga harus menunggu dalam waktu yang sangat lama sebelum dia dapat mencoba untuk mendapatkan api iblis biru es lagi. Namun, sekarang dia telah mengumpulkan Ice Blue Devil Flame, semuanya kembali ke kendalinya. Adapun monster Chieftain berpangkat tinggi seperti Ghost Rider, tidak diragukan lagi itu adalah harta karun berjalan. Jika si Feng membunuhnya, dia bertanya-tanya berapa banyak barang bagus yang akan jatuh. Sebelum dia pergi ke 100 Ghost Forest, dia pernah mempertimbangkan untuk membentuk timnya sendiri di masa depan untuk menyerang Ghost Rider. Namun, setelah bertemu dengannya, si Feng memutuskan bahwa akan terlalu merepotkan untuk berurusan dengan Ghost Rider. Akan jauh lebih baik jika dia hanya menjual informasi tentang Ghost Rider. Misalnya, dia dapat menjual informasi tersebut ke Gentle Snow atau Stabbing Heart. Lagi pula, semua guild besar suka berburu monster elit di alam liar, belum lagi monster peringkat Chieftain. Setiap monster peringkat kepala suku memiliki banyak kekayaan. Selain itu, hanya persekutuan besar ini yang dapat mengumpulkan ratusan pemain di kota daun merah dalam waktu singkat. Ketika mereka mencapai kota Sungai Putih, mengumpulkan bahkan ribuan pemain tidak akan menjadi masalah. Tidak akan ada masalah jika ribuan pemain digunakan untuk menghadapi Ghost Rider. Hanya saja, kerugian dalam melakukannya akan terbilang berat. Namun, dengan informasi yang diberikan oleh si Feng, merampok Ghost Rider akan menjadi lebih mudah.
Saat Si Feng hendak pergi ke asosiasi penempaan untuk melihat atribut api iblis biru es, dia menemukan bahwa banyak pemain di kota Daun Merah sedang mendiskusikan satu masalah. Apakah kamu mendengar? Serikat Bela Diri telah merilis pengumuman bahwa mereka akan memberi hadiah 10.000 kredit kepada siapapun yang membunuh Ye Feng sekali. Ada juga hadiah 1.000 kredit untuk membunuh rekan satu tim Ye Feng. Orang yang memberikan informasi akurat tentang keberadaan Ye Feng juga akan menerima 2 koin perak sebagai hadiah. Dengan ini, Serikat Bela Diri benar-benar berniat untuk memulai perseteruan darah dengan Ye Feng. Aku sudah mendengarnya. Topik tersebut sudah lama meledak di forum resmi. Saat ini, ada banyak pemain yang mencari-cari. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh ahli bernama Ye Feng itu, mereka masih bisa membunuh salah satu rekan satu timnya. 1.000 kredit per pembunuhan, ini bukan angka kecil. Kali ini, ahli bernama Ye Feng itu tidak akan mudah berbaur di kota Daun Merah. Bab 130. Jika perang yang mereka inginkan, maka perang yang akan mereka dapatkan. Kota Daun Merah, darah kumuh, berajaib. Iron Sword Lion dan beberapa bawahannya saat ini mengadakan pesta minum di salah satu ruangan pribadi di lantai 2 The Enchanted Bar. Mereka dengan sepenuh hati menenggak seteguk Old Tom Gin, satu demi satu. 1 jam yang lalu, Iron Sword Lion memposting pengumuman guild di forum resmi. Dia telah memberi hadiah pada Ye Feng, berniat untuk memulai perseteruan yang tidak dapat didamaikan dengannya. Dalam sekejap, Martial Union telah menjadi pusat perhatian semua pemain di Goddess Domain. Siapakah Ye Feng? Hampir setiap pemain veteran di wilayah White River City pernah mendengar tentang dia. Saat ini, nama Ye Feng diukir di daftar kemuliaan di pintu masuk penjara bawah tanah tim Makam Bulan Gelap. Setelah menyelesaikan tim Dungeon, Ye Feng bahkan membunuh ahli tingkat atas dari Martial Union, Iron Sword Lion. Dia kemudian secara terbuka diakui sebagai salah satu ahli pendekar domain dewa. Rekaman Ye Feng membunuh Iron Sword Lion bahkan menyebar dan digunakan sebagai model pembelajaran bagi banyak swordsman. Selain itu, menurut rumor yang beredar, hubungan Ye Feng dengan Dewi Salju bukan hanya hubungan yang dangkal, dan mereka mungkin berselingkuh. Kalau tidak, mengapa seorang dewi seperti Salju Lembut, alih-alih memilih anggota elit dari persekutuannya sendiri, memilih untuk membawa orang luar ke Makam Bulan Gelap? Banyak pemain sudah lama merasa tidak puas dengan Ye Feng, dan sekarang, dengan karunia padanya, banyak pemain sudah tergoda untuk beraksi. Serikat Bela Diri menawarkan 10.000 kredit untuk membunuh Si Feng sekali saja. Selain itu, mereka tidak hanya dapat memperoleh hadiah uang, tetapi mereka juga akan mendapatkan ketenaran luar biasa karena membunuh seorang ahli domain dewa yang diakui secara publik. Prestasi seperti itu akan membuktikan bahwa kekuatan mereka luar biasa. Saat ini, perusahaan keuangan besar di seluruh dunia memulai investasi mereka ke domain dewa, merekrut pemain untuk lokakarya dan persekutuan mereka sendiri. Selama seseorang dapat membuktikan kekuatan mereka, mereka dapat memperoleh kebaikan dari perusahaan besar ini, menerima perlakuan yang sangat tinggi. Jadi, mengapa tidak melakukannya? Bos Iron Sword, gerakanmu ini terlalu pintar. Dengan pengumuman ini, Ye Feng pasti sudah mati kali ini. Bahkan jika dia tidak mati, target di punggungnya akan tetap mengganggunya sampai mati. Pemain lain akan berburu sepanjang hari, dia bahkan tidak akan bisa naik level, drifting blood tersanjung saat dia minum. Itu tidak apa-apa. Bagian terbaiknya belum datang. Iron Sword Lion mencibir, sekarang bajingan itu telah bersembunyi, tidak ada yang bisa menemukannya sama sekali. Namun, itu tidak masalah. Saya percaya bahwa kita dapat menemukan rekan satu timnya. Selama kita membunuh rekan satu timnya ke level 0, saya hampir tidak percaya dia akan tetap tersembunyi. Selama dia berani mengungkapkan dirinya, Absolute Heaven akan segera mengambil tindakan. Itu akan menjadi kematiannya ketika saatnya tiba. Saat Iron Sword Lion tertawa dingin, Si Feng menerima permintaan komunikasi dari seseorang di daftar temannya. Apa kamu baik-baik saja? Snow Lembut tiba-tiba bertanya. Si Feng sedikit heran. Dia tidak membayangkan bahwa Gentle Snow pun akan mengkhawatirkannya. Dia menggelengkan kepalanya, berkata, aku baik-baik saja.
Jika hal-hal menjadi terlalu sulit untuk Anda tangani, saya dapat memanfaatkan kekuatan Ouroboros di wilayah kota Sungai Putih untuk menangani persatuan bela diri. Dengan begitu, Marshall Union akan dengan cepat menyerah pada Anda. Meskipun Gentle Snow telah meremehkan kata-katanya, si Feng tahu betapa menakutkannya jika Ouroboros melawan Marshall Union. Puluhan ribu penggemar Gentle Snow saja sudah cukup untuk memadamkan Marshall Union, belum lagi ketika banyak ahli Ouroboros mengambil tindakan. Marshall Union tidak akan bertahan bahkan untuk beberapa hari sebelum perlu dibubarkan. Terima kasih. Saya akan berhati-hati, kata si Feng dengan rasa terima kasih. Tak lama setelah mengakhiri panggilan dengan Gentle Snow, yang lain tiba-tiba datang. Kakak Ye Feng, apakah kamu baik-baik saja? Menusuk hati bertanya. Aku baik-baik saja, jawab si Feng, senyum muncul di wajahnya. Dia tidak bisa menahan perasaan deja vu. Bagus kalau kau baik-baik saja. Saya melihat Marshall Union menyatakan perang terhadap Anda. Selain itu, mereka bahkan menempatkan hadiah di kepala Anda, membayar sebanyak 10.000 kredit untuk setiap pembunuhan. Hadiahnya bahkan mencakup beberapa teman Anda, dengan 1.000 kredit untuk masing-masing dari mereka. Banyak ahli yang saya kenal semuanya menaruh minat pada Anda, dan mereka pasti akan mencari masalah dengan Anda. Akan merepotkan jika kau berurusan dengan begitu banyak orang, jadi lebih baik jika kau tetap bersembunyi untuk sementara waktu. Jika tidak, Anda dapat naik level bersama kami. Dengan reputasi Assassin's Alliance, para ahli itu akan mengalah. Jika kita bertemu orang bodoh, pihakku juga bisa membantumu menghadapi mereka. Si Feng tidak bisa membantu tetapi merasa bersyukur terhadap kekhawatiran Stabbing Heart. Dia berkata, terima kasih, tapi saya akan menangani masalah ini sendiri. Sebaliknya, apakah Brother Stabbing Heart tertarik untuk membeli beberapa peralatan tingkat tinggi? Saya punya beberapa potong, dan saya bisa menjualnya kepada Anda dengan harga murah. Si Feng masih memiliki banyak peralatan yang diperolehnya dari hutan cahaya bulan. Saat ini, harga peralatan berada pada titik tertinggi. Nilai mereka akan terdepresiasi jika dia menjualnya di masa depan, jadi sebaiknya dia menjualnya ke Stabbing Heart sekarang juga, mengubahnya menjadi uang. Si Feng sebelumnya mempertimbangkan untuk menjual peralatan ke Gentle Snow. Namun, Gentle Snow memiliki pemahaman yang lebih besar tentang dirinya daripada Stabbing Heart. Akan buruk jika dia menemukan sesuatu yang tidak perlu tentang dia. Karenanya, Stabbing Heart adalah pilihan terbaik untuk menjual peralatan dalam kasus ini. Betulkah? Dengan masuknya pemain baru sekarang, persekutuan kami menjadi sangat kekurangan peralatan. Jika Anda dapat menjualnya dengan harga lebih rendah dan berdagang sepenuhnya menggunakan kredit, maka saya akan membeli sebanyak yang Anda miliki. Saat ini, peralatan yang tersedia di pasar diperebutkan dengan sengit. Sementara itu, Stabbing Heart tahu si Feng akan memiliki banyak peralatan. Bagaimanapun, si Feng berhasil membersihkan makam bulan gelap. Itu berarti bahwa parti Dungeon lainnya akan menjadi pilihan yang mudah baginya. Selain itu, si Feng hanya memiliki satu pihak di bawah komandonya. Dia pasti akan memiliki banyak peralatan tambahan. Jika Stabbing Heart bisa membeli semuanya, itu akan menjadi dorongan besar bagi persekutuannya. Aku sibuk. Bagaimana kalau kita bertemu dan berdagang di dalam hotel di trade area? Si Feng bertanya. Itu akan bagus. Saya juga perlu waktu untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan, balas Stabbing Heart sambil tersenyum. Setelah itu, si Feng memutuskan panggilan dengan Stabbing Heart. Dia kemudian mengirim pesan ke Blackie dan yang lainnya, memberitahu mereka untuk berhati-hati terhadap penyergapan dari pemain lain. Saat ini, dengan peralatan dan level Blackie dan yang lainnya, selusin pemain rata-rata tidak dapat melakukan apapun pada mereka sama sekali. Si Feng hanya takut para pemain elit itu mengambil tindakan. Blackie dan yang lainnya tidak akan memiliki waktu yang mudah jika mereka benar-benar bertemu dengan pemain seperti itu. Oleh karena itu, akan lebih baik jika mereka mengambil tindakan pencegahan sejak dini. Setelah menerima informasi tersebut, Blackie segera memimpin yang lain untuk pergi dari tempat penggilingan mereka saat ini. Mereka pergi ke lokasi yang lebih rahasia yang diberikan si Feng kepada mereka.
Itu tidak akan mudah ditemukan, bahkan oleh para pemain pro itu. Marshall Union, karena kalian ingin perang, maka kita akan pergi berperang. Mata Si Feng bersinar dengan kilatan dingin. Pikiran Si Feng terus-menerus mempertimbangkan bagaimana dia harus mendapatkan uang di Goddess Domain dan perkembangannya di masa depan dalam game. Dia tidak membayangkan Marshall Union akan mengirim assassin tingkat atas padanya, dan bahkan melangkah lebih jauh untuk menempatkan hadiah di kepalanya. Mereka telah pergi terlalu jauh. Apakah Marshall Union mengira dia tidak berdaya melawan mereka? Si Feng segera masuk ke forum resmi. Menggunakan nama Ye Feng, dia mengirimkan deklarasi. Marshall Union, karena kalian ingin perang, maka kita akan pergi berperang. Saya sekarang memberi hadiah pada semua pemain dari Marshall Union. Selama Anda dapat membunuh anggota biasa dari persekutuan, Anda akan menerima hadiah 100 kredit atau 1 koin perak. Untuk salah satu eselon atas persekutuan, setiap pembunuhan akan menghasilkan 1000 kredit atau 10 koin perak. Adapun Iron Sword Lion, saya akan membayar Anda 5000 kredit atau 50 koin perak untuk setiap kali Anda membunuhnya. Karunia ini akan efektif sampai Serikat Bela Diri benar-benar menghilang dari kota Daun Merah. Setelah Si Feng mengeluarkan postingannya, itu langsung menimbulkan sensasi di forum seluruh wilayah kota Sungai Putih, menimbulkan badai yang mengamuk. Seorang pemain independen sebenarnya berani menyatakan perang melawan guild besar. Ini adalah yang pertama di seluruh domain dewa. Sebelum ini, orang hanya akan mendengar tentang guild yang mengeluarkan hadiah untuk satu pemain. Ini adalah pertama kalinya para pemain benar-benar melihat satu orang memberi hadiah pada seluruh persekutuan. Para pemain yang membaca postingan Si Feng benar-benar tercengang. Jika persekutuan besar bertindak kaya dan sombong, biarlah. Namun, mereka tidak pernah membayangkan pemain independen juga akan melakukan langkah seperti itu. Pemain tersebut bahkan menempatkan hadiah pada setiap anggota persekutuan. Meskipun hanya terbatas pada area di dalam kota Daun Merah, sebuah persekutuan besar masih memiliki beberapa ratus pemain di sana. Uang yang dibutuhkan untuk prestasi seperti itu sangat mengesankan, dan cara pengeluaran seperti itu tidak berbeda dengan air mengalir. Bahkan para taipan pun tidak akan berani bermain sedemikian rupa.